Satu, dua. Impromptu podcast nomor 1. Udah. Kembali lagi di podcast Impromptu episode spesial. 1 dan 2 mayor. Next kita bikin setup. Gak ada itu. Udah masukin aja. Ada keyboard mah tinggal dipasang, nih ada 2 Enggak, udah masukin nanti bikin. 1 2 mayor doang. Ya boleh. Udah ya. Nah, ini dia. Di episode yang ditunggu-tunggu, semoga ada yang nungguin. Face Ada. reveal. Enggak. Ada kok. Siapa? Ada. Pede aja. Oh ya, ada. Terima kasih yang udah nunggu. Makasih semuanya yang udah Karena nungguin episode ini ini. Episode yang sangat spesial. Yang dinanti dari episode 2 episode 2 sampai 18, perjalanan sangat panjang. Terima kasih mama papa di rumah. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih keluarga yang sudah mendukung podcast Impromptu. Para guru dan dosen yang presiden, semua Pak pemerintahan Prabowo. kecuali menteri. Terima kasih terutama untuk Bobby Kertanegara. Bobby, terima kasih semuanya. Pokoknya terima kasih yang telah mendukung podcast ini karena sebentar lagi akan kita bulan Ramadan telah tiba sebentar lagi. Until Enggak. Oh ya, karena sebentar lagi Ramadan. Ya. Karena iklan-iklan di TV sudah ada, maka dari itu face reveal akan dilakukan. Ya, yang telah dinanti-nanti episode 18 face reveal seorang produser. Ya, apa langsung? Beliau kita kasih backgroundnya aja dulu. Kita kasih Background. ini dulu. Kisi-kisi. Kenapa produser Harus ini isi sangat tayong. Enggak, jangan. Kita kasih tahu pendengar kita seberapa besar kontribusi produser terhadap podcast Oh, ya. Impromptu ini. Berarti kasih musik sedih lah. Enggak usah. Ting ting. Kasih Ya ntar kalau nggak lu, nih gue ngomong lu sambil nyanyi akapela. Tuk tak. itu mah nggak sedih. Enggak apa-apa, hip hop dia suka hip hop. Kan biasanya kalau di TikTok tuh lagu-lagu religi Langsung nge-zoom sih. Iya. Kita kasih tahu kontribusi produser Seberapa besar di sini? seberapa besar. Pertama, dia riset mengenai semua segmen. Dia Yang dari mulai dari new release, dia dari nyari data. berita musik, banyak data semua dia yang research. Yang ya pokoknya yang semua Research, kita nah. provide di sini informasinya di riset Dia sama yang riset produser. sama dia. Itu pertama. Betul. Kedua, dia ngebantu proses Setup, syuting, operatorin audio, Iya, beberapa episode, kamera episode juga. semua. 2 itu. 2. Jadi operator. 3. 3. Apa? Gak tau, gue bingung juga. 3. Cari. Dia jarang telat. Gak pernah, ya jarang. Profesional. Keempat, minimal 5 nih. Ada-adain aja. Ya udah. 4. Dia kalem. Enggak tantrum. Dia soft boy. Dia soft boy. Kalau main ML toxic. Tapi enggak setoxic gua. Iya. Iya. Dia 5. toksiknya masih soft. Ya. Jadi Nomor berapa tadi? 4 ya? Pertama tadi umurnya kita recap dulu. Lagi. Oke, produser berumur Riset. Pertama Umur dulu kocak. Enggak usah, Berurutan. itu nanti aja. Nanti kayak cari Ini kita jodoh. recap dulu. Yaudah. Biarkan 5 minimal. Ya. Pertama dia riset, kedua operatorin syuting, operator syuting, ketiga content writer, nggak pernah telat, keempat soft boy, kelima rajin menabung. Dia umur 24 tahun. 23 by the way. Dia jomblo nggak? Dia jomblo. Tuh kebetulan siapa? Terakhir kemarin gue bantuin dia main Bumble. Minusnya dia suka main Bumble. Tapi dia marah-marah soalnya gue. Kok toksik? Enggak, gue nge-skip mulu. Ya dah. Tanpa berlama-lama lagi. Nggak usah lama-lama. Ya. Karena pasti udah pada nggak sabar. Ini kita manggilnya mau pakai nama langsung atau nggak? Masuk in-frame dulu aja baru in-frame dulu aja. Kita panggilkan produser kita. 1 2 mayor, 1 2 mayor. Enggak mau deh, gue main bentar. 1 2. Kita panggilkan. Masuk ke sini enggak? Masuk ke sini, Bang. Pasti. Volumenya gedein aja. Oke. Bentar. Rekam ulang kan? Gue udah tahu dia bakal ngerekam ulang Pasti. kalau ada MIDI masuk. Kita panggilkan sebentar lagi produser kita. Drum roll. Masuk produser kita
Ini dia face reveal 2025. Mukanya belum terlihat. Siapakah dia? Anjay. Sudah terlihat ya. Bentar ini bentar lagi mati lagi. Mati lagi. Ketendang dikit. Produser kita. Bentar. Nah, ini belum mati. Oke. Halo, selamat datang. Makasih. Selamat datang ya. Boleh perkenalkan diri dulu, sendiri aja. Ya, jadi nama aku Sultan. Ya bisa dipanggil Sultan. Terus Sultan siapa? Sultan apa, kocak? Takutnya kan pada ngira Sultan Hamengkubuwono. Sultan, banyak. nama panjangnya Sultan Rafli Fasya, Asik. tapi biasa dipanggilnya Sultan. Umur. Gue dengar ini punya nickname. Apa nickname-nya? Apa nickname? Katanya ini Naup. Lil. Lil apa? Ada Lilnya. Lil Alamin. Nah, itu. Lil Alamin adalah panggilan beliau. Dari kecil umur 3 Dari 3 tahun udah dipanggil Lil Alamin. Lil Alamin. Jomblo. Ya masih lajang. Oke, sebelumnya apa ya? Gue mau nanya apa ya, lupa. Umur 23. Oh iya, umur. Umur lu 23. 23. Ya 23. Nim. 23 tahun. Nim, Lu fresh graduate. Oh iya. Oh, Ya sama. kita pelan-pelan lagi. Kita biar Kita hajar lebih pokoknya. runut. Kita hajar. Nama udah tadi ya. Nama, umur, Nama Sultan Rafli Fasya. Ya. Lil Di- Alamin. Lil- Panggilan Lil Alamin. Biasa, atau dipanggil Sultan boleh juga. Ya Sultan boleh. Terus Kaya banget ya, kaya. asal dari Asal lahir di lahir di Cianjur, tapi besar di Serius? Bandung. Serius? KTP. Gue baru tahu gue. SD, SMP, SMA, Bandung. Ya di Bandung. Lu serius Cianjur? Kuliah. Cianjur lahirnya doang. Kuliah Oh, di iya, udah. Bandung. Di jalan. Kuliah di Bandung. Di jalan Tapi, lahirnya. Di rumah sakit dong. Saya kan perjalanan nih. Udah di Cianjur lahiran. Enggak, Udah emang sekalian. apa ibu orang Cianjur juga. Kirain. Nenek orang Cianjur. nenek, berarti. Terus pas kayaknya sebelum ada rumah di Bandung, tinggal di sana dulu di Cianjur. Cianjur. Jadi Pindahlah ke sini. dibikin di sana juga Dibikin kali di sana. ya. Nah, sekalian aja dilahirin di sana juga kali. Sekalian, biar Jadi Cianjur. emang domisili ortu masih di Cianjur. Iya, Sekarang udah di sini. sekarang di sini. Bagus. Kuliah tadi di UPI. Kuliah di UPI. Jurusannya apa? Manajemen musik. Manajemen musik. Di UPI ada ya? Jurusan jurusan Musik. Oke, kita nggak usah nanya lagi lah udah. Jurusan musik. Jurusan musik. Berarti kenal gestar kita kemarin, Akbar. Kenal Kan- Akbar. Itu kayaknya nggak usah ditanyain deh. Kan, Sama kan Arya dia yang gitu. mentak-mentak gitu. Oke. Oh iya, ini bukan Gak sponsor apa-apa, kita. kalau mau masuk boleh. Bapak biar masuk. Kalau mau masuk boleh Cleo ya. Ini juga Jatinangor House boleh kalau mau. Jatinangor House boleh, tapi kemarin bermasalah. Iya sih, gue juga Oh yang ngeliat. itu ya. Cuman gue beli sih enak-enak aja ya. Kena keringet. Kena keringet. Enggak, Oh enggak. Jangan lah ya. Semoga sekarang SOP-nya sudah makin bagus. nggak mungkin dong di semua cabang kayak gitu. Siapa tahu. Iya. Tapi Tapi emang Itu tempatnya yang kasusnya di mana sih itu Nggak yang bermasalah tahu. di daerah Jakarta. mana? Jakarta. karena tempatnya nggak proper yang gue lihat kecil. Ya tapi gue emang tahu. rata-rata Jatinangor House gitu tempatnya. Mm-mm. Tapi Itu- biasanya sih yang aku sering beli pada pakai baju. Yang waktu itu Kenapa pada jadi pakai- ngomongin kan Jatinangor ya, House? ya udah sih. brand pokoknya. Udah. Nggak, kita gue open tahu to kok. brand. Ini kan gue beli tahu tempatnya. Benar Oh, iya. bagus lah. Ya udah ya. Oke. Enak sih, tapi gue rating juga bagus. Oke, tadi sampai mana kita? Di UPI. Di Di UPI. UPI. Langsung aja lah, nggak usah nanya-nanya dia. Lah, penting ini. Iya, maksudnya. Oke, kita korek kenapa Kita dia. harusnya kita bikin list pertanyaan dulu. Iya, maksudnya kenapa dia Kenapa mau kan improv? ngeproduserin kita? Oh bener impromptu. Why? Kenapa Why? mau Kenapa? mau jadi produser impromptu? Nggak, kan karena kita bayar mahal kan. Ya alasan lain, siapa tahu. Oh iya. Kenapa? Bener, Apakah bener. karena lu passion di bidang ini Iya. atau emang karena ya udahlah gue mengisi waktu luang gitu. Oke, cerita ya dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah kayak Gusti nggak Islam. usah. Hah? Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi Oh ya penting nanya agama. Soalnya netizen kalau Sukanya, kalau nemu selebriti misal nonton film nih. Wih, Kristen nih. cakep nih. Kristen. Searching di Google. Misal namanya Abdul Muid. Islam dong. Jangan terlalu Islam itu. Misal namanya Farhan. Biasanya kan
Ya udah, misal cewek namanya Farah Nabila. Artis Farah Nabila langsung Islam dong. Nah, biasanya kalau lu di Google tuh Farah Nabila, suggestionnya langsung tuh Islam atau Farah Nabila agamanya apa? Kalau enggak, ya gitu. Emang harus. Netizen kepo soal agama. Jadi Islam kan? Islam. Oke, lanjut ya. Kenapa tadi? Tapi enggak, ini menurut lu penting gak sih nanya agama gitu? Enggak sih, karena kayak buat kalau udah tahu juga buat apa? Ya. Itu kan. Ya siapa tahu. Ya mungkin karena di Indonesia kan beragam di Indonesia. Jadi kalau misalkan tahu tuh jadi bikin ngebantu apa ya? Kayak ngebantu aja gitu. Oh, gua tahu lo Jadi Islam, lebih mudah untuk tahu orangnya gitu ya, memahami orangnya. Karena kan agama juga di Indonesia mah penting. Ya, cuman itu kan apa namanya, orang netizen pada kepo. Ya kadang suka apa enggak lagi rame gitu kan, kayak nggak usah lah mandang agama atau gitu. Ya emang benar sih ngelihat orang mah nggak usah mandang agama, cuman kayak kadang gua ngelihatnya orang tuh terlalu berlebihan apa ya, alergi sama agama gitu. Ya. Kayak contohnya hal yang tadi kan, padahal kadang kita tuh suka ngekritisi budaya kita sendiri. Yap. Karena itu ini istilahnya tuh apa sih? Inferiority complex. Oke. Jadi ngerasa orang bule, orang luar tuh superior. Maksudnya jadi kita minder gitu sama mereka. Jadi efek samping dari itu tuh jadi sering ngerendahkan budaya sendiri gitu. Iya gitulah. Jadi kayak nggak pede gitu sama budaya sendiri. Padahal bagus lah gitu. Maksudnya kan kayak salah satunya dari tahu agama tuh ya kita jadi lebih enak juga komunikasi sama orangnya gitu kan. Betul. King Indo emang suka gitu. Jadi ya hidup tetap semangat. Apa sih Indonesia ini? Apa sih kocak? Oke, hidup Indonesia. Lanjut. Kenapa? Ayo cepet. Tadi ya awalnya tuh jadi kan kan mulai duluan. Ya. Terus waktu itu episode berapa? Satu episode. Oh iya, episode 1 belum masuk produsernya. Kita butuh produser deh kayaknya buat. Nggak, ini cerita dulu biar dia aja yang cerita, Mas. Aku beresin dulu. Nah, waktu orang masih inget di tempat biasa kita nongkrong kan waktu itu. Di tempat. Di base camp kita. Base camp. Bukan base camp, sekre kita. Tempat Cafe, ada cafe. Nah, terus kan yang orang bilang tuh ini kayaknya bagus deh kalau misalkan hasil dari bahasannya tuh dibikin playlist waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol. Terus orang nyeletuk ya kalau nggak salah. Ya udah orang produserin aja lah gitu. Ya. Terus terus kita setuju. Karena apa yang harus dipikirkan ya? Iya. Bayaran mahal. Bayaran mahal. Iya. Bayaran mahal, apa nge-record ulang? Enggak itu. Record aman. Setuju. Ya aman. Oh, iya. 7 menit. Bayaran mahal. Apa yang harus lu pertimbangkan kan? Kerja fleksibel dikit. Iya. Ya udah. Seminggu sekali doang. Worth it banget lah. Worth it parah. Konsumsi makanan ada. Ada. Ya kan? Jadi bisa nyekolahin adek juga. Bisa jangan dikasih tahu benefitnya lah. Enggak, tapi maksudnya tuh ya biar kebayang mahalnya tuh segitu. Pelan-pelan dong. Okay. Nanti orang-orang nanti banyak ini lamaran nanti masuk dong. Sekolah negeri apa swasta adiknya? Swasta. Udah jangan disebut lah. Ini nanti banyak di atas UMR lah ya. Nanti banyak yang bang mau bang loker. Iya pada nanyain loker. Jangan dulu. Dan nantilah cukup ya menghayalnya. Boleh built-in sponsor masuk boleh. Investor mau boleh. Semoga ada ya. Telepon kontak produser. Nanti CP-nya haruslah. CP-nya mulai kita cantumin nanti. Kita harus masukin. Iya, tadinya kan sebelumnya kan nggak kita masukin karena masih rahasia. Sekarang kita harus. Kita di Instagram nanti CP dalam kurung Sultan. Ya, gitu. Itu langsung kita bergerak untuk sponsor di luar sana. Mungkin sponsor kecil, mungkin brand-brand Bandung yang mau masuk. Ya. Boleh, meskipun kita rame loh podcastnya. Tenang aja, nggak ada kata meskipun. Ya. Nggak ada. Rame. Oke. Open to anyone lah. Ya. Betul. Brand lokal boleh, brand internasional boleh, Zara, Dior boleh. Ya, itu terlalu Hermes boleh. Cukup menghayalnya. Enggak, bermimpilah setinggi langit agar kau jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Insinyur Soekarno. Kata-katanya gitu. Emang iya? Iya. Mahal Soekarno itu. Oke, tadi pertanyaan
itu kan alasannya. Berarti lu ya udahlah gue jadi produser lu gitu. Terus kita menerima lu kan. Ya, Lu datang tuh di episode 2. datang. Berarti impresi lu terhadap podcast ini gimana? Impresi gimana? Kayak First impression. First impression. blablabla. Gimana deh kayak nih podcastnya menjanjikan nih gitu. Ke depannya kayak atau ada Tapi pandangan lain. Oh iya. Pas nonton pertama kali juga Apa sih bacot ya? enggak, Gitu, oh enggak. Pas dengar pertama kali, Tapi biasanya iya sih kayak ini apaan sih gitu. Penasaran kan jadinya. Jadi pas nonton kayak enjoy juga gitu. emang kita mah Terus pas langsung ke set juga enjoy juga, bahasannya juga menarik gitu. Makanya digaji gede. gaji gede. Ingat, setiap lu ngomong itu notice itu. Jadi Gaji ya. digaji gede. Gaji gede. Jadi awal-awal katanya gini ya. Ini briefing nih. Kalau gue tanya, kita tanya, ya selain gaji gede, gue ada alasan ini. Gitu ya. Kata-katanya. Itu ya. Misal kalau ada yang nanya kenapa mau join Impromptu. kenapa mau jadi produser impromptu? Selain digaji gede. Jawaban pertamanya itu. selain digaji gede. Nah, itu dulu. Itu pokoknya. Oke. Kata-kata Beres pertama. itu bebas, setelah Bebas. itu bebas. Gaji gede dulu pokoknya. Pokoknya itu wajib. Nah. Pokoknya kayak Oke, siap. selain gaji gede, Ya, zaman sekarang mah harus melek sekarang personal branding Personal lah. Branding itu namanya. itu mahal itu. Dah ya. Balik lagi. Balik lagi. Oke. Eh, Apa? Lu mau nanya apa? Gua mau nanya gitu, apa namanya? Nah, kan produser. Hmm. Tapi impromptu kan timnya banyak gitu ya. Nah. Ada gua, ada Chandra, ada lu, Hmm. ada Mikdad, Ya. Ada Agustian. Alis Ya. bertiga gitu. Nah, ngapain aja gitu. Tadi kan kita sempat nge-mention juga kan sebelumnya kebaikan-kebaikan produser. Betul. Cuman ini mungkin secara teknis aja gitu. Ya. Kira-kira Sultan di sini sebagai produser kerjanya ngapain aja gitu. Selain Mungkin dengan menjabarkan job desk lu bisa diidentifikasi juga gitu, selain sebagai produser sebagai apa juga gitu. Betul. Selain memanage uang gaji yang tinggi gitu ya. Wah, Benar. Gitu, mewah, benar. mewah. Aduh ini sorry kalau di notice terus emang gini nih. Gak ada paksaan. Ya tadi selain gaji tadi juga sebenarnya nggak di briefing apa-apa gitu buat ya kan, nggak di briefing buat ini tapi ya improv aja gitu kayak nama podcastnya kan impromptu gitu. Pantas digaji mahal. Improvisasinya bagus. Benar. Bagus. Kita nggak ada rugi-ruginya ngebayar dia. Ya worth it lah. Worth it banget Selain sih. gaji gede. Hidden gem. Hidden gem. Cianjur dari Cianjur. Cianjur. Hidden gem dari Cianjur kita menemukan. Kalian kalau mau nemu produser bagus, cari yang lahirannya di Cianjur. Benar. Panas. Panas. lanjut. Ya, karena ya improv it. Terus karena sering nonton podcast juga jadi atau sering lihat behind the scene dari podcast, TV atau media segala macam gitu, jadi tahu gitu kan tugas-tugasnya orang di belakang layar apa gitu. Jadi ya coba aja gitu ngumpulin data gitu kan, kayak yang tadi udah dijabarin gitu kan, biar ada ya bahasannya berbeda lah gitu tiap minggu. Terus juga Biar ada isinya. ada isinya. Terus kan tuh berisi. awal yang ada new release segala macam juga itu sebenarnya pas gue lagi ini kan lagi cabut kan, lagi kerja waktu itu kan. Pas banget lu jadi. Oh ya. Kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Gajinya lebih gede nggak? Dengan Ini lebih kecil. Kecil gajinya. Tapi udah serius dulu. Serius dulu. Mikirnya kebanyakan. ya, ntar lebih lagi dari. Oh iya, jadi by the way goals kita di episode ini tuh sejam durasinya karena kemarin ngerasa panjang banget. Kita 1 jam timer aja, timer. 40 menit. Kita 45 menit lagi berarti ya. Iya. itu udah 18 Udah 18 menit sekarang. Ya udah kasih 45 aja, 45 ya. Enggak usah, ini kelihatan kok dari sini. ya gitu. Biar kelihatan aja. Oh ya udah boleh. Terus karena kalian juga emang gak mau skrip kan, Ya, biar pengennya improv sesuai konsep improv sih. gitu kan. Jadi ya udah gua kumpulin aja bahan-bahannya gitu biar kalian yang bawa gitu, dan emang percaya juga sama kalian gitu kan. Kita mewah membawanya. Iya, Mahal. Kelas king. Kelas king. Tuh. Jadi ya gitu sih. Tadi pertanyaannya apa? Ya gitu. Sebenarnya itu gua tuh dari tadi nunggu ini Isi jawabannya mana belum nih? kejawab deh.
Gue cuma nanya Tugasnya apa kan? job desk-nya apa Iya, aja. Iya itu Ya, satu itu. kan. Ngumpulin data. Ngumpulin data. Terus Kedua. kedua ini operasiin kamera. Ketiga. Ketiga waktu audio, waktu settingnya masih sebelah sini nih. Operatorin audio. Operatorin audio. Terus Keempat. keempat Boy. Sholat 5 waktu. Soft boy. kelewat. Keempat gak ada. Rajin menabung. Udah sih segitu ya lah yang Berarti- yang realnya segitu Just ya. job description-nya sih. Yang dagingnya segitu. Oh ini apa namanya ngontakin Oh iya Ya, sekarang kontak person. kontakin guys kemarin Iya. gitu. jadi manajer. Nah, sebenarnya Kok kayak mati itu mah dem. Nggak itu suara si speaker. sebenarnya buat ntar kedepannya pasti sekaligus ngerangkap juga jadi manajer kayaknya kan, berarti ya bu tentunya nge-manage guest atau misalkan nanti brand-brand masuk atau ada apa gitu atau ntar Affair. pitching buat ke brand juga Iya. gitu, bikin kayak gitu Live podcast. podcast segala macam Ya kan? gitu Betul. kan. Kapan? Kita usahain lah Kita usahakan kan Rumah podcast itu. anjay. live podcast jadi Oke. artis. Tuh berarti Amin. ini tuh dari job desk yang disebutin sama produser tadi bisa dibilang bukan produser doang gitu kan kalau secara job desk. Ya. Berarti Sultan ini Merangkap. adalah Super. Superman. Super producer. Iya. Kita berarti kasih nama super producer. Super producer. Karena Jadi banyak. produser, jadi Merangkap. manajer, jadi operator, jadi engineer. Ngepet, cari uang. Nggak usah. Oh, nggak usah. Cari sponsor. Ya udah intinya Sebenarnya dia kalau produser yang di podcast lain kan jadi otaknya di podcast lah, ya kayak bener-bener ngedirect podcastnya tuh mau kayak gimana. yang Tapi kan di sini yang udah punya ide. idenya tuh udah ada di Mikdad sama Chandra, jadi aku juga masuknya kan di episode 2 Iya. gitu. Tapi Pertengahan kita banget. sistem apa namanya jalannya pun ya banyaknya diskusi Tetap kan. diskusi, Brainstorming gitu. jadi nggak inilah nggak apa sih nggak istilahnya tuh Gak diktator. diktator nggak pusat di satu orang Iya, gitu. Kita mah Nggak diskusi. kayak partai-partai gitu kan. Bah. Nggak Cok. di Zimbabwe yang gua Oh, tahu di Konoha. iya gitu kayak satu partainya tuh nurut aja ke satu orang iya. gitu. Oh iya ada itu. Ada. Ini Di sini mah enggak gitu. Sunade, Kita- Sunade kita Sunade. iya itu di Konoha. Tapi udah bukan Tsunade sekarang di Boruto siapa sih yang jadi Hokage? Naruto. Naruto. Masih Naruto ya? Bukannya kan Naruto-nya diculik. Shikamaru. Shikamaru. Oh, Shikamaru ya. Udah, Oh. lanjut. PLT. Apa tadinya sampai mana? Ya kita mah diskusi. Oh ya diskusi. kita pas sharing ide bareng gitu. Nggak pernah Kolaboratif kayak Kolaboratif. kolaboratif. Oke. Kayaknya biar kita nggak panjangan informasi Sultan udah cukup. Pribadi cukup atau lah. lu mau ada yang mau di Ada yang mau bawa mama papa di rumah? Terima kasih. ya, mau aku masuk TV. Oh, shout out buat Nah, mau shout out siapa? Shout out siapa ya? Nggak ada sih. cewek-cewek lagi suka sama siapa? Nggak ada. Biarin. Nggak ada. Lu katanya suka sama Karina Aespa. Iya. Itu mah- Itu itu istri. kalau Oh. gua Istri kedua. artis favorit lu di Indonesia apa? Siapa? Indo aja Indo. Oke. Artis favorit di Indo? Cewek aktris. Kayak yang lu suka. Oh, aktris nih Aktris. atau artis? Ya cewek, Hah? Selebritas. Apa? selebritis, Selebritis. Cewek. Ariel Tatum. Ada Ada tato. tato. Soalnya dari looks. Gua Ini udah dijelasin dulu dari lu. Dari Oh, iya. looks, terus juga otaknya juga pintar. gitu. Emang lu tahu? Tahu. Oh, tahu. Beauty with brain. Oh, wah. anjay. Lu? Nggak tahu gua siapa ya cewek. Dulu gua tuh suka banget Pevita dulu. Sama kocak. Oh, lu sekarang Iya, Pevita. Pevita juga gua. Yaudah gua ganti deh. Ya udah, gua ganti aja. Gua Tatiana. Tatiana. Ya udah, Tatiana Safira. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu Nggak gua. tahu. kurang Tetangga selebritis. masa gitu tahu kan? Tetangga masa- Oh, tahu. Oh, Ah, itu. itu. Oh, itu tuh Tatiana. Dia tahu. Udah tahu kan? Tahu, yang, udah tahu. yang Chinese agak Chinese. Iya, iya. Gua Pevita. Ya. Dulu. Tapi Pevita sekarang film Udah nikah. Film Kalau di ini film nggak- sih, nggak nongol lagi nggak main. kalau di film gua sukanya Michelle Zui. Jadi Pevita atau Michelle kan satu aja. Michelle aja, Michelle. Oh, ntar gue ada Chelsea sebenarnya satu dulu, bukan ada Chelsea satu, Judith. Chelsea Verhoeven, adiknya Oh, Paula bukan. Verhoeven, dia jurnalis gitu di net. Oh. Lu suka Oh, bukan karena jurnalis. bukan main film berarti. Bukan, Ya dia udah, jurnalis. Keren. Keren itu. Gua kira Mbak Nana. Enggak. Banana suka Suka konten-kontennya. kontennya aja.
Ya. Ya. Oke. Ya gua dulu Pevita suka banget gua. Maksudnya kayak cantik banget gitu. Ngelihat Kenapa ya? Dulu di film 5 cm kan pertama Iya, ngeliat. itu Terus dia. di filmnya Radit tuh terakhir gua nonton filmnya Pevita sih dia The Guys. Oh, The Guys. 2000 berapa itu? 2018. 2014 18 14 16 16. The Guys gue 16. Nah, terus sekarang gua udah lama gak ngeliat Pevita. udah nikah. Ya maksudnya ya nikah mah nikah cuman nggak main Ya jadi nggak film nongol gitu. gara-gara udah nikah kali. Kayaknya lagi nggak ngambil job Iya, apa gimana? Mager gara-gara mager. nikah. Gara-gara nikah itu. Oh, Jadi jarang. gue tahu. Apa? Gue bukan Tatiana juga. Pick gue selain Tatiana Anissa Raules. Anissa Raules tuh kakaknya kakaknya. Amanda Raules. Nah, gue tahu Anissa Raules tuh di filmnya Radit juga yang single Ya. 2015. Tapi setahu gue dia udah jadi warga WNA, Oh sekarang pindah dia. warga negara Australia. Iya, nikah sama orang Australia di Oh sana. ya udahlah. Iya, jadi gue picknya tetap Tatiana. Tapi itu sama Pevita sama Tatiana gue udah lama nggak ngeliat di layar lebar gitu. Sama. Sekarang tuh didominasinya sama ya Ariel Tatum. Artis-artis baru sih sebenarnya. Iya, banyaknya artis-artis baru ya yang perempuan, aktris perempuan gitu. Kalau yang cowok sih itu aja sih gue lihat. Ya. Masih itu. Abi Mana, terus Reza Radian, Aryo Bayu. Masih tetap didominasi. Heeh. Tapi tadi kan cewek, cowok, Aktor yang menurut lo paling anjir keren banget nih orang gitu. Reza Ya Radian. nggak usah dijelasin sih. Udah bagus itu menurut gue. Gua dulu berarti Sama ini apa sih? Nick Sapp, Boleh dua nggak? Nicholas Saputra. Nicholas Saputra. Boleh dua nggak? Boleh. Sama apa sih yang meranin Miracle in Number 7? Vino Vino Gebastian. Itu Oh, oke. mantap banget itu. Soalnya dia meranin itu kan Ya, ABK. ABK. Jadi kayak hebat. BBK lah. BBK. Bapak berkebutuhan kan punya anak, bukan anak Iya, oke, BBK. Lu apa? Siapa ya? Kayaknya sama. Oh, Iko Uwais. Oh, Wah, itu juga. Iko Uwais. Wah, banyak sih gue kayaknya. ya kan pilih satu. Ya udah, iya. Satu aja. Berarti siapa? Satu. Reza. Reza. Oke, gua Nicholas Saputra, lu Iko Uwais. Iko Uwais. Oke. Stuntman. Gak usah panjangan. Yayan banyak Ruhian. banyak materi Tahu kan? udah. Iya, Tapi bukan stuntman. Mad Dog. Oh, bukan stuntman. Dulu stuntman dulu. Stuntman. Ya udah. Sekarang udah jadi Udah aktor. artis, Udah jadi aktor. Oke. Oke. Anak zaman sekarang ini yang nggak ada yang tahu ya meme-nya Yayan Ruhian yang dulu Mad Dog. Mad Mad Dog. Dog. Kan sekarang udah jadi menunya itu. Mie-nya si Celos. Oh iya. Oh, iya. Oh iya benar ya Ya, ya. jadi mie Mad Dog. Meme Mad Dog. Dog. Anjay. Udah mulai kerasa ya tuanya ya maksudnya. Dulu kan di Facebook gitu meme Iya. gitu. Oke ya. Oke, kita masuk ke Kita langsung saja ke segmen What's New. Ada apa yang baru? Kayaknya ini banyaknya kita di berita deh. Ya, kayaknya kita tapi nggak apa-apa ya dari What's-nya dulu aja ya. Iya dong. Oke, sebutin dah. Rilisan baru. Nomor 1 ada apa? Nomor 1 ada ini dari belahan dunia bagian barat. Betul. Ini The Weeknd. Album ya. The Weeknd punya album baru judulnya Hurry Up Tomorrow. Ini tuh house ya. Enggak semuanya, EDM aja. EDM aja. Macem-macem. Tapi ada yang Tapi- house juga. Cuman Enggak, unik gua banget sih. Enggak ngelihat yang House. enggak yang house banget, enggak. Nggak Dia yang house tuh banget ya. secara beatnya cukup kreatif menurut gua, maksudnya kayak Iya, benar-benar sih. enggak yang konstan gitu. Nggak gitu terus, Satu kan? lagu tuh enggak gitu terus gitu. Tapi uniknya di album ini tuh ada yang 2 detik kan? Buat Iya. nyambungin, terus ada yang 12 Aneh, detik. bro. Itu aneh banget sih, kocak. Gua enggak ngerti konsep maksudnya I tujuannya can apa. singing apa gitu I judulnya. can't sing. I can sing. I Can't Sing sama ada yang I Can't Sing tuh 12 detik seingat gue, sama Ada yang 2 detik kan? bukan 2 detik, 22. 22 detik ya. Itu Cuman tuh ada yang 2 detik. ada yang 2 detik. Iya, itu I can sing. I Can't Sing ya? Dramaturgi sih itu biasanya. Iya, nyambungin kan? Ah, Jadi nyambungin ceritanya. Nyambungin cerita. Itu Sama kocak yang sih. satu lagi tuh gue lupa, yang 22 detik itu tuh nggak kayak Itu aneh itu. aneh itu. Kayak menuju ke Latin-Latinan. Enggak, ada yang 22 detik mah kayak musik elektronik full. Bener. Kayak Bener, gitu. kayaknya mindahin tempo atau gimana, nggak ngerti gue. ya itu sih transisi buat ke lagu selanjutnya Iya, karena udah biasanya ada jalan cerita yang nyambung biasanya gitu Iya, ya. Bener. Atau
kayak bridge lagi lah gitu. Benar. Ini tracknya banyak banget by the way, ada 22 kalau nggak salah. 22. Gua cuma denger berapa ya, enggak semua gua. Tapi nggak semuanya lagu baru kan di sini Enggak. tuh, ada yang single-single lama dimasukin. Rating dari gua Ini 3,5. Apa? Yang lu paling suka apa dari album ini? Enggak ada. Nggak ada yang nyantol. Enggak ada yang nyantol. Berapa ratingnya? Gua 3,5. Oh, kamera mati ya? Mana sih? Set. Oh ini. Oh ini zoom. Susah dari sini. Oh ini. Oke. 3,5 dari gua. 3,5 ratingnya Overall ya. overall. Oke. Hmm. Lu berapa, Sul? Kayaknya nggak nilai deh. Karena emang nggak suka aja sama. The Weeknd. Nilai? Enggak, lu dengerin kan? Ya. Harus nilai. Harus nilai. 2 deh. Mau 1 juga nggak apa-apa. Nggak sampai 1 sih. Masih bisa ditoleransi lah tapi gitu 2. Kalau gua 3 juga, gua sama. Oke. Terus gua punya pick lagu yang gua suka. Ada yang ya lumayan suka lah gua gitu. Di openingnya justru itu yang Wake Me Up. Itu tuh di awalnya tuh kayak di awal lagunya sampai pertengahan tuh kayak agak choir gitu sebenarnya. Terus arahnya musiknya klasikal secara progresi oke. terutama ya, kayak modelan-modelan requiem, kayak musik-musik requiem gitu. Kayak musik pemakaman secara progresi juga. Suasananya tuh kayak begitulah. Cuman setelah setengah lagu baru tuh masuk ada beatnya gitu. Ya. Tapi ini tuh nggak cuma di lagu ini doang progresi ini dipakai tuh. Seingat gua kayak di beberapa lagunya dipakai juga. Jadi mungkin kayaknya emang tema lagunya. Jadi selain sebagai harmoni di lagunya ya mungkin emang tema si lagunya tuh sedih gitu. Ya. Kayak emang galau terus ya emang mas-mas satu ini. Mas satu ini maksudnya. Selena. Iya. Mas Abel ini lagu-lagunya Gamon, Bro. galau semua sih yang gua dengerin. Iya Terus bukannya dia ganti nama ya jadi Abel itu ya? enggak, nama apa? Nama aslinya Abel. Enggak, nama panggungnya juga katanya mengganti. Oh iya, Enggak jadi tapi berarti. nggak jadi sih Ya, harusnya betul kalau lah, dari betul. Spotify-nya masih ini mah. Sama gua lumayan suka yang Wake Me Up sama aduh apa tadi judulnya? Yang mana ya? Lupa gua. Pokoknya ada Ditandain makanya, Mas. ya harusnya ditandain ya. Pokoknya agak beatnya agak Latin gitu. Oh iya, gua Tapi tahu. bukan yang Sao Paulo, bukan. Yang itu di atas itu. Enggak, bukan. Nah, ini yang bentar ya I Can Fucking Sing kan. Setelah transisi yang 20 detik mana? Nggak tahu deh, pokoknya Gua tahu. ada lah. Itu 3 kalau gua. Lu Ya udah. berapa tadi? 3,5. 3,5, lu 2. Tapi ya itu sih yang paling gua kritisi dari album. Ya mungkin emang tema juga sih, cuman kayak setiap lagu tuh instrumentasinya kayak sama gitu. Ya. Suasananya ya emang satu cerita kali ya. Ya. Cuman ya bosan aja gitu gua dengerinnya. Betul. Nomor 2 ada EP dari Ashira Zamita Si Reza Mita. yang berjudul Diary. Gua dengerin jujur baru 1 lagu. Gua udah denger semua semua kayaknya. Mirip ya. Mirip, emang Ashira Zamita tuh genrenya gini kayaknya pop Pop gitu ya. folk pop gitulah pokoknya. Iya. Gua denger yang Diary, gua rating 3. Udah. Gua 2,5. No comment. Semuanya denger. Overall denger. Berapa sih ada 4 ya? 4 track. 5. Gua nggak suka mixingannya gua. 5. Oh. Kayak nggak tahu ya. Nggak suka aja menurut Iya, gua. Kurang gitu. Berapa produser? Kalau gua lebih suka si karakter vokalnya sih. Iya, Karakternya. emang karakternya. Nah, itu mungkin mixingannya gitu jadi nggak timbul banget Ya, gitu nggak karakternya. nonjol ya. Nggak nonjol banget. Tapi 3,5 sih dari aku. Ada pick track dari EP ini? Enggak sih, Gak ada. enggak ada. Karena Oke. sebenarnya hampir sama semua sih. Hampir sama semua kan lebih. Nomor 3, Kita terlalu jahat gak sih? Enggak kan? enggak dong. Jujur aja. Bebas kan, bebas. Benar. Ini bisa jadi kritik yang Membangun harusnya. Iya. Jangan baper, no baper. Karena ini kan pandangan gua, udah pandangan kita gitu. Anjay, demokrasi. Demokrasi, Bro. Nomor 3, kalau kita bikin lagu juga sok aja kritik. Iya. Kita mah nggak masalah, kita pukul. Oh
Enggak bener, ini gak masalah kan? Omongan dapur aja. Omongan dapur aja. Kita beneran gak masalah. Kalau kita bikin lagu, oh ini kurang sok aja. DM silahkan, gak apa-apa, kita pukul. Nomor 3 ada EP dari Naim Daniel. EP Lelaki Gila. Lelaki Gila. Ini juga gue jujur gue dengarnya satu lagu doang. Itu nomor 1 tuh kayak pernah viral deh. Iya, pernah viral di TikTok emang. Mengenang ya. Mengenangmu Chris Pati. Oh, dia ini remake. Remake dia. Nah, gue denger yang Mengenangmu doang. Itu mah emang lagu lama. Gua rating 3 juga. Gue denger semua. Ya ini mah lagu-lagu cowok galau sih. Kan judulnya juga laki. Sama gue kurang suka juga mixingannya. Ya kan, kenapa ya? Sama juga gue mau komen itu. Ya, yang si mas-mas ini siapa namanya? Naim Daniel. Gue kurang suka mixingannya. Apa ya? Terutama di mixingan vokal. Vokal. Sih. Kayak betul. Dalam tanda kutip agak terlalu mendelep. agak noisy gitu jadi. Mungkin emang nggak tahu karakternya masalah gitu teknis ya? atau emang pasti sengaja sih, gue nggak mungkin karena sengaja sih itu. Masalah teknis. Pasti ini label bukan sih? Enggak. Soalnya agak noisy gitu bener. Iya, jadi kayak agak kurang clear aja gitu iya. jadinya. Ya tapi nggak tahu, mungkin Ya, itu mungkin emang sengaja. Konsepnya namanya kalau juga Lelaki Gila gitu Naim, kan, siapa tahu. Mas Naimnya denger, komen Boleh aja. klarifikasi. Nanti kita akan luruskan. Iya. Kalau gua rating di EP ini 2,5. 2,5. No comment. Kalau gua cukup suka sih. Gua udah tadi. Cukup suka karena belakangan ini juga lagi banyaknya tuh Galau. dengerin lagu galau, tapi nggak galau. Tapi dengerin aja. Terus nasi Padang habisin. Nanti makan seblak. Paling suka itu di track yang Seiton Pun Oh, Pening. Iya, Seiton Pun Itu Pening. dari lirik Itu judulnya unik banget sih. dari judul unik gitu. Pas Seiton denger juga Pun Pening. melodinya cukup inilah gitu. Cukup Kapan lagi? nyantol juga di gua gitu ya. Ya. Jadi untuk overall sih kasih 4 lah. Anjay. Cukup suka. Kan pandangan emang berbeda Iya. ya. Gokil. Mungkin mau ngasih judul Setan Pun Pening, takutnya terlalu kasar kali. Makanya Syaiton. Enggak, Tapi karena- karena orang Melayu dia. Orang Melayu, Oh, orang Malaysia Melayu. dia. Oh. Emang bahasanya pakai syaiton. Oh, gitu. iya. Terus ini yang gue sadarin dari EP ini tuh setiap judulnya ada titiknya Berarti di tiga. akhir. Nah, Oh gitu. Gue nggak sadar. Gue kayak mungkin biar estetik kali ya, cuman Nggak biar Iya. tanda selesai aja ini cuman selesai. gue kayak terus terlalu berlebihan mas, kayaknya nggak usah semua lagunya gitu. Ini mah Gak apa-apa karakter menurut gue. ya cuman kalau Tanda- dari gue mah gue kurang suka. Gue mau kasih emot senyum. emot emot semua senyum. lagunya ada Emot senyum kita bikin. Kalau kita bikin emot kasih Roblox, gue maunya semuanya Roblox. Gak bisa kocak. Emot senyum yang ini yang Iya. itu. Tapi yang miring. Vidi juga lagunya ada itunya. Ya udah kasih semua. Emot senyum. Boleh ntar ya. Boleh. Lagu lu ya. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3 nomor 4 ada JKT48. Hashtag gue sangat suka. Aku sangat suka maxi single. Gue langsung ini maxi single tuh bisa disebut juga double single ya. Double Jadi ada single. 2 track. 2 atau 3 lah. 2 atau 3. Oh berarti nggak bisa sama. Kalau Langsung. 3 triple single dong. Triple single. Iya. dong. Kalau 4? EP. Kalau 5? EP. Pinter. Oke, Ini informasi. langsung aja gua rating karena no comment gua rating 2. Oke. Gue rating 3 karena pertama gue agak bingung kenapa kualitas audionya kayak ya kurang aja gitu ya buat Kurang. ukuran JKT gitu. Iya. Mengingat lagu-lagu kayak Rhapsody Nah, yang gua tuh lagu-lagu lainnya kayak kualitasnya bagus. ngebandinginnya sama itu. Iya, makanya. Terus ya ini kalau yang gue lihat dari kredit sih songwriternya dari Jepang ya. Jadi mungkin lagunya AKB ditranslate mungkin ya. Iya. Terus yang gue bingungin dari kredit di produsernya tuh namanya Indonesia Musik Nusantara. Nah, Nah, gue nggak ngerti apakah Indonesia Musik Nusantara ini ada orang namanya Mungkin Atau- nama atau, timnya kali. atau nama label atau gimana. Tim Cuman kali tim. aneh banget gitu. ya tadi kan kita diskusi paling kayaknya yang gue pikir paling nama dari apa yang pegang JKT lah gitu. Sama PT-nya gitu. Iya kayaknya mungkin atau enggak. Tapi aneh sih buat di kredit ya. Ya udah itulah itu 3 dari gua. Dari Lu rating berapa? produser. Langsung aja. 2,5 lah. Oke. Suka.
Enggak juga sih. Ya Biasa aja. biasa aja. Kurang nyantol. Karena ya JKT gitu. Tapi by the way ini trending 1 ya di YouTube musik. YouTube. Karena penggemarnya banyak. Iya. Banyak. Hebat. Bagus. Support emang penggemar JKT banyak banget support. Wota. Wota tuh suportif banget. Bagus lah mereka Bagus lah. ngebangun komunitas. Kompak gitu. Oke, nomor 5 ada single dari Jennie. Jennie featuring Dominic Fike. Love Hangover. Love Hangover. Gua nonton video klipnya. Gue gak nonton. Gua Dengerin dong. denger lagunya, gua kasih 3,5. Gua lumayan suka sama beatnya sih. Gue 3. Cuman gua nggak Suka beatnya. lucu video klipnya gua suka iya. karena komedik. Oh iya. Terus ceritanya menarik gitu. Jadi ceritanya tuh nih si lucu banget lagi. Video klipnya dibuka di pemakaman Jennie. Terus si cowoknya kayak nangis gitu abis baca speech. Terus cerita si hubungan mereka tuh si Jennie ini selalu mati gimana pun keadaannya bener, apapun situasinya dia selalu bakal mati. Iya. Di tempat dinner dia keselak terus dikeluarin si es batu ya. Es batu atau Pokoknya apa? ada yang bikin Ya. keselaknya udah keluar masuk lagi Masuk lagi. ujung-ujungnya. Pokoknya terus di jalan ada monster, dia mati. Pokoknya dia mau gimana pun, mau diselamatin apapun pasti mati gitu. Berarti manusia pasti mati. Itu dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Menurut Nyawa Islam. pasti mati. Ya gitulah. Seru video Seru. klipnya. Rating lu 3,5. 3,5. Gue 3. Karena gue gak nonton. Gue suka beatnya. Lu? 3 sih. 3. Oke. No comment atau ada komen? Enggak, no comment. Ya. Oke, next. Nomor 6. Gantian produser yang nyebut. Iya boleh dong. Nomor 6 single dari Nadif Basalamah, Anjay. Bergema Sampai Selamanya. Itu Nadif yang nyanyiin apa? Lupa lagunya pokoknya viral lah. Jangan Malah bukan Jangan banyak bicara. penjaga hati. penjaga hati. Kok jadi jangan? Gimana lagunya? Nggak tahu gue. Penjaga Gue inget jogedannya Fadel. Jaga hati. Gue ingetnya apa coba? Gue inget. Mengapa harus cinta? Iya. Nggak, tapi penjaga hati ini Tahu ya, Fadel ya. semenjak dijadiin Dan Fadel. dibikin dance-nya sama Fadel, gue nggak pernah melihatnya dengan Serius? bukan dengan serius. Gue nggak bisa melihat kata Lagunya. penjaga hati dengan cara Oh, iya. melihat yang netral gitu. Gue langsung males gitu ngelihat kata penjaga hati tuh gara-gara Fadel. TikToknya Fadel. Cuman Nadif Basalamah sendiri dia lagunya pop folk juga ya. Pop juga ya. Terus yang lagu ini tuh yang produserin dan banyak lagunya Nadif Basalamah juga diproduserin sama Petra Sihombing. Ya. Enak sih, gue suka. Gua nggak terlalu sih sebenarnya. Nadif gue suka, enak. Gua rating si Kalau lagu ini gue 2,5. Lu 2,5. Gue 3. 3 juga deh. Gue suka ada progresinya, ada 4 minornya, jadi Kenapa? Manusia empat Jangan minor pakai 4 ini. minor. gue suka Tapi enak sih. lagu-lagu progresi 4 minor. Gua 3 sih. 3. Komen. Standar Anjay, folk kita 3 semua. 3. Anjir. 666. Nggak bisa, rating kita sampai 5 doang. Nomor 7 ada apa? Ada Rizwan Fadilah dan Nabila Taqiyah. tak satu cerita. Tak satu cerita. Galau Ini lagi ya. ini digendong Ini maksudnya Ervas. Oh, labelnya. Labelnya kakaknya. Gue lumayan enak sih, 3,5. Iya, bagus. Gua 3,7. Gua Tapi vokalnya Rizwan bagus. Oh Rizwan iya, bagus ya. iya sih. Kayak Iki, si Enjan. Gimana ya? Vokalnya Si ngelatihnya Terus orang yang Udel ngedirectnya. Ya. Maksudnya kan ini pasti ada orang yang ngedirect. Ada orang yang ngebuat dia kayak gini Pasti. karakternya. Vokal coachnya bagus. Vokal coachnya tuh si Iki gini kan. Si Rizwan gini. Ya. Apakah emang dari si Kang Sulenya dia ngedirect gini atau emang Iki juga bagus nyanyi tradisinya soalnya. Karena yang gue tahu ya, kalau dari Sule tuh dia emang lingkungannya tuh banyak seniman. Iya, makanya Jadi dia di rumahnya Sule pun suka ngundang seniman gitu. Ya. Bahkan jadi kayak punya sanggar gitu. Sule Ya. tuh suka ngajakin seniman. Jadi ya mungkin keseharian di rumahnya tuh latihan. penuh dengan aktivitas seni. Jadi pasti kepacu sih gue yakin. Ditambah latihan, ditambah vokal coachnya bagus. Ya.
Ini karakternya bagus. Jadi udah punya apa namanya? Istilahnya udah ada bawaan jiwa seni dari bapaknya. Terus lingkungannya suportif. Ya udah jadi keasah banget gitu. Makanya sukses banget nih keluarga nih. Kelihatannya kayak sampai keturunan-keturunannya semua bisa nyanyi. Gimana tadi rating lu? Rating 4,8. Gokil, suka banget. Suka sih ini. Kayak dari lihat tuh pertama kali di MV-nya ceritanya juga bagus gitu kan. Ya. Terus dari lirik juga standar sebenarnya, tapi Kayaknya- jalan ceritanya cukup deket lah sama ini, bisa diterima gitu. Jadi suka. Bagus. Kita break adzan dulu. Betul. Tadi Kita gua break adzan dulu. mau ngomong itu. Lu lupa udah kelihatan gue udah tungguin nih orang gak ngomong-ngomong nih. Oke, mau Kayaknya nggak enak, dia lagi seru banget enggak ceritanya. lu udah kayaknya terus gini. Kita break azan dulu. Oke. Yaudah, kita break Sampai jumpa di podcast impromptu setelah azan. Enggak usah di-cut ya. Ini pause aja. Enggak usah. Itu udah itu tuh Merah, kedap-kedip. Matiin dulu. Matiin dulu. Boleh? Ya udah. Cas bentar. Ya lah, boleh, lumayan. Mas pasti. Oh, di sini. Matiin. Yuk. Oke, kembali lagi di podcast impromptu setelah azan. Tadi kita sampai mana ya, lupa gue. Tadi kita sampai mana? Enjan. Udah mulai. Udah kocak. Oke, sampai Enjan. Udah di rating kan? Udah. Oke, kita lanjut. Ada apa ya? Ya Allah, kenapa sih? Ada Fate. Ada Fate yang berjudul Sekedar Teman, single. Gua suka lagi sama lagunya. Gue B aja sih. Pop pada umumnya, Gue suka beat. tapi nggak seburuk itu sebenarnya. Kalian ngobrol dulu ya, gue pengen bikin SG dulu. Gua rating di Fate ini 4 gua. 4. Karena gue suka beatnya, gue suka karakter vokalnya, dan si Fate ini kan terkenal perfect pitch kan. Ya, perfect pitch. Jadi bagus pitchnya. Jadi Iya pas sih. gue denger tuh kayak anjir mulus banget Secara nih. vokal, Secara iya, vokal bagus banget. Jadi ya udahlah gue suka ini 4 ratingnya. Lu rating kocak. Bagus nih buat SG Impromptu. Ya udah boleh. Yes. Rating. Gua lagunya Fate yang apa judulnya? Sekedar teman. Sekedar HTS. Oh iya, HTS. Cia. Gen Z Buat banget. buat Gua lupa. Gen Z banget Oh, ya. iya, ingat. HTS. HTS. Hanya teman saja. Ratingnya Bener kan HTS? 3. gua nggak terlalu Nggak terlalu wah gitu. ya. Oke gitu. Oke gitu. HTS oke gas. Kenapa jadi susah gas? Tet gitu. Sekarang susah gasnya. Diedit tadi, Jadi Jangan. ini momen lucu. Nggak ada yang ngasih tahu. Ya, di JJ. ini udah dicatat. Menit berapa sok? Menit 1. Ini kan pasti pada bingung maksudnya apa gitu kan. Sedikit konteks. Jadi kita tuh Lu kan meluruskan. iya ini takutnya orang yang apa sih pada ngomongin apa gitu kan, obrolan internal gitu. Jadi kan kita udah berapa 17 episode. Dari awal rencana kita tuh emang bakal ngeklip di TikTok gitu kan. Tapi udah 17 episode Belum terlewat. ada. Ya udah iya. Ini Dari episode ini. berapa ya? Gue udah bilang tuh dari episode berapa belas gitu. Ya Gue udah udah. bilang guys, kalau ada klip yang kalau ada yang punya waktu luang, coba denger ulang podcast kita. Berarti nggak ada luang. Bohong. Itu mah gue tahu jadwal kalian. Kalian malas aja. Ya udah iya. Saya gue bilang gitu Janji kan. kalau pelaut nih, denger nih. Nanti denger ulang. Lu Kalau janji ada pelaut momen lucu, kasih tahu menit berapa. Ya. Biar nanti gue edit. Oke, Gue oke. bikin klipnya kita upload ke sosmed. Oke, janji pelaut ayo. Jujur gue udah nonton lagi, tapi ternyata setelah dilihat tuh Nggak ada yang lucu. udah nggak relate. Ini momen lucu. Ini Oh ya dah. udah nggak relate sama sekarang. Ya udah, ini episode paling ini yang aja. paling baru gitu kayak Ya, ya, ya. Episode. enggak 16 17 lah. Ya udah, janji pelaut ya. Kita janji pelaut ya. Kemana? Lah, aku sibuk. Kan dia katanya Ya udah, gua janji pelaut. Ya udah kalian kalau Nanti gua kirim dicari clipper. gaji gede. Gaji gede. gaji gede. Boleh DM. Kalau mau tanya-tanya gaji berapa? boleh kontak aja. manajer / produser. Ya, betul. Nanti besok gua Ya kirim. udah itu rating gue 3 tadi Clippers. ya lagunya Fate. Lanjut ya, udah nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Next. Ada Dry Music yang berjudul Lekas. Gua dulu ya. Gua rating 4. Lumayan suka gua. Lumayan suka. Gua 3. Gue suka
Sebenarnya verse-nya sih gue awalnya bukan mager, bosan dengarnya kan. Ngantuk. Verse. Cuman pas masuk chorus enak chorusnya. 5,4. Bang. Terus liriknya juga Bagus. Gua 4,8. Emang lagi galau ya kondisi hatinya ya. Ya emang lagi suka aja gitu. Sama sebenarnya lagi suka Folk pop, lu suka folk pop gini cukup suka sih sama yang ya tipe yang kayak The Rai atau yang pop ballad kayak tadi yang Jan gitu. Pop ballad. Pop ballad ya itulah balada pop. Balada Balada bro, you bro. No, I'm Sundanese. Sunda Sunda Empire. Sunda Empire. Shout out to Shout siapa? out tuh. Udah meninggal. Iya. Lord Rangga. Shout out tuh. Oh, enggak. Ya. Jatuhnya kayak orang ini, kayak orang Lu make ya. Kok gua kayak make? Boleh tes urin. udah Boleh suntik. mau Tes. Yaudah. Tes darah silahkan. abis ini kita Bersih ke gua puskesmas. nggak pernah ngerokok, gua nggak ngerokok. Lu ngerokok? Ngerokok gua. Ngerokok. Gila. Gila Banget. Zaman Bandel sekarang banget. siapa yang nggak ngerokok, bro? Anjir. Nggak keren lu. Gua nggak ngerokok. Nggak keren. Justru karena Ngerokok. nggak ngerokok, karena kebanyakan orang ngerokok, Thomas Shelby aja ngerokok. orang lain ngerokok, kebanyakan mainstream. Gua nggak ngerokok jadi keren sendiri, gua keren sendiri. Aneh. Ah, sekarang kata-katanya aneh. Lu yang aneh. Orang lain ngerokok udah tahu ada tulisannya ini dilarang. Ngerokok tahu emang ya Itu orang. ada satu slop Samsu tuh di situ. Iya. Tuh ada. Tapi itu tulisannya I love Bali. Si Elok Bali. Oke. Tuh momen lucu ya. Oh, itu lucu. Klip. Ya. Apa sih tadi lagi bahas apa sih? Derai lekas. The Rai. Udah. Oke. Lu suka 4,8 karena liriknya relate. Sama nyari lagi coba untuk dengerin lagu Indonesia dengan lirik Nuansa bening. dengan lirik yang apa ya, kayak cinta-cintaan tapi dikemas dengan tidak gamblang gitu. Tidak lebay. Tidak to the point gitu. Ya udah note. Ya, Lagu gua itu nanti kayak gitu. amin. Ditunggu. Ditunggu King. Mager cowok nulis. Tuh. Ayo enggak. Iya. Gimana mau sukses? Iya, oke. Anjay. Oke. Ya, Tahun ini camkan. Ya. Oke. Lanjut. Yang nomor 10 ada apa, Dat? Ada ini single dari Humus Featuring Sigit Pramudita. Pramudita 3 pagi. Sigit Pramudita ini salah satu anggota dari grup musik 3 pagi. 3 pagi yang berjudul apa? Panjatkanlah doa. Alhamdulillah. Nah ini gue cukup suka sebenarnya karena ya cukup berbeda ya konsep lagunya sama yang tadi udah kita mention gitu. Konsep kalau yang gue denger sih ya lagunya religi sih secara lirik ya. Terus musiknya juga musik Eastern gitu, musiknya terutama dari penggunaan scale-nya pakai minor Minor harmonik, Phrygian dominan. Jadi apa namanya, ya mungkin emang nyesuaiin gitu ya sama konsep lagunya yang religi, dan arahnya ini nggak spesifik agama tertentu sih, cuman ya kayaknya emang ya mungkin dari member-membernya Timur yang kita tahu emang orang Islam gitu kan. Terus message-nya sih ini arahnya ke Palestina sih kalau dari yang kita dengar dari liriknya gitu ya. Di situ ada nge-mention Zionis gitu kan. Jadi ya udah pasti ini tentang support Palestina gitu. Bagus lah. Terus nah yang gue suka ini tuh gue cukup ini sih apa namanya, apa namanya, bukan refresh ya pokoknya kan dulu tuh zaman dulu waktu kita masih kapan ya SD lah, masa-masa SD tuh lagu religi tuh rame banget kan, kayak Wali, Opik, maksudnya bahkan Ungu pun punya banyak lagu religi gitu. Jadi dulu tuh sempat happening banget gitu. Nah sekarang tuh udah hilang banget lagu band-band di Indo yang bawa religi. Yes. Paling ya Opik aja top of mind-nya gitu kan. Terus yang gue suka ini tuh dikemas sama musik yang modern gitu, kekinian. Terus jadi ini aja gitu, jadi fresh aja gitu. Jadi gue ratingnya 4. Kalau teman-teman dengerin kayak musik-musik side stream
ini sebenarnya kan genre mereka rock, dan yang orang bilang juga tadi Ali gitu itu cukup mirip lah gitu, lumayan mirip dia. Ini bentar klarifikasi yang dia maksud orang bilang tadi tuh obrolan sebelum Ya. obrolan sebelum tag. Nah, obrolan sebelum tag lah ada. Kita Jadi, sempat ngebahas. Ya si Ali yang lagi happening itu kan ada Ali, dan menurut aku itu cukup mirip lah sama Humus. Ini satu tipe rock yang kayak gitulah gitu. Bedanya si Ali ini mah band instrumental ya. Hmm. Full instrumental. Lebih Ali itu lebih keras, rock, lebih rock modern gitu kan tuh. Karena kan nggak ada vokal kan. Ya, nggak ada vokal. Nah kalau Humus ini ada kan. Tapi yang orang denger tuh baru lagu ini, Iya sih, vokal itu. Gue juga baru denger lagu ini. Bukan denger lagu Oh, ini, lagu-lagu tapi sebelumnya nggak lagu ada. sebelumnya ada vokal tapi nggak Tipis. yang Yang lagu ini juga simple kan. Maksudnya secara vokal-vokalnya pun nggak yang akrobatik gitu. Maksudnya vokalnya pun nggak yang jadi sorotan utama banget gitu. Ya emang gitu mulu mereka lah. kayak Ali yang cuma Iya, iya. yang Cuman gitu doang. Kayak kan itu juga udah pernah nonton Iya, udah kan? nonton. Tapi itu jadi kayak ya balance aja gitu ya. Iya. Porsi instrumen sama vokal. Emang gitu aja jadi repetitif. Dan pas live pun mereka ada aset visual bendera Dia Palestina. Palestina juga ada. Waktu itu kita nonton ya? Yang itu. Berarti Kata di lu emang notice. message utama dari bandnya kayaknya. Iya, kayaknya jadi- sih gitu ya. Keren lah. Bagus, Free Palestine. Kayaknya Betul. buat kita tanya-tanya ntar, atau misalkan Ada apa? enggak, kalau misalkan ntar kita berkesempatan buat tanya-tanya Anjay. Humus. sama Humus Kalau gitu ketemu kan. sama Humus. Kalau ketemu sama Humus. Ya Bisa kita tanyain bisa ya. kita tanyain. Narik. Salah satu membernya juga kan kita kenal lah gitu. Karena Gitu. Iya. aku enggak. Oh, kamu enggak, ya udah aku aja berarti. Aku juga kita berdua aja. Nanti kenalan. Nggak usah Kenalin diajak, ke aku ya. Nggak asik, nggak asik. Kenalin ke aku. Itu nggak diajak. Please. Ya ntar dikenal. Lu gaji gua potong. Oke. Line selanjutnya ada apa? Sebut. Ini. Kita 9 menit. Ini kita Lu jangan melewati. Udah rating belum? Oh, gua rating 3 belum? gua rating. Tiga. Lu udah rating 3,5 gua. Gua 4,5. Gua 3,5 gua. Oke. Dia lebih suka, gua suka. Gua suka. Suka. Lu suka. Lu Dia, suka. dia agak suka. Agak gua suka banget. Dia bumbu. Dia bumbu. Dia bumbu. Boing. Bumbuing nih momen lucu klip. Siapa sih? Patrick ya? Patrick Patrick SpongeBob. yang Itu lu mau jemput Patrick lu. Squidward. Lu Squidward. gua Patrick gua. Kita berbeda loh. Ya bagus, keren. Kayak karakter lu emang Squidward banget. Realistis Squidward. Lu enggak SpongeBob banget sih. Jangan Patrick. Susah. Ada siapa ya yang Jangan, enggak tahu lah. Nah. Kayak si intonasinya tuh selalu turun gitu cara ngomongnya. Ya itu si Squidward. Nah. Jadi ciri khas si Squidward. Suara Dah, sama. udah. Siapa yang impersonate-nya? Oh si Kristo. Krista. Si Kristo Oh. bagus. Nah, lanjut. Lanjut ke berapa ini? 11 ya. 11. Terakhir Balming Tiger. ada Ini Balming Tiger Wash dari Away judulnya. apa? Wash Away. Wash Away. Oh, Wash Away. Wash. Wash Away. Oh, bukan Ini washing, Wash Away. Wash Away. Ini tuh ternyata soundtrack dari drama Jepang gitu dia. Oh. Judulnya Tokyo Salad Bowl. Nah, Itu ternyata gua dengernya. waktu dilihat di Spotify, Gua di denger YouTube deh, gitu, ya. ada deskripsinya Balming Tiger, Wash Away, terus ada bahasa Jepang, terus pas dicari ternyata soundtracknya dari itu tadi gitu. Ya. Dan Balming Tiger ini kan grup kolektif apa ya? Dia musiknya beragam gitu, ada R&B, hip hop, terus kadang musik-musik lucu juga gitu mereka ngerjain. Gitu. Dan ya seringnya hip hop sih, rap gitu. Ya. Oke, udah habis ya ini new release sebenarnya. Oke, karena paling ini yang lupa masuk tuh di 12 itu ada dari girl band Korea. Oh, I've tuh baru rilis EP juga. Gue lupa judul EP-nya bentar. judulnya ada F-nya juga kalau nggak salah. Ya, Attitude gitu ya. Iya. Attitude salah satu track yang gue denger. Tapi gue nggak tahu kalau nama EP-nya apa Attitude juga. Bentar. Terus rilis MV juga ya mereka. Ya. Oh, Empathy. I've Empathy judul EP-nya. Nah, ini ada 5 track. Udah denger lu? Baru 2. Rebel Heart sama Rebel Heart sama Attitude. Ya udah, kasih rekomendasi. Gua Dengerin. rating
Gak, gue rating 3 tapi karena ada Eugene gue rating 4. Nggak objektif ya? Iya. Objektif banget itu. Enggak. Objektif. Itu terlalu objektif, Kayak kocak. Airin. Eugene. Sama Airin aja. Karina. Cepet ini 5 menit Oh, lagi habis. Ya udah pasti lewatin. Ya udah. Ya udah oke. jangan kelamaan. Kita lanjut ke segmen selanjutnya itu What's Popular. Sebenarnya nggak terlalu banyak Udahlah. di What's popular masih tetap ada si Garam dan Madu, ada Seza Seza, What Do I Do, sama Kendrick sama Lamar. Kendrick. Yang Itu Seza juga. udahlah. Luther. Paling ini Kalian tahu kita sendiri. kita ini cepat. Kita seperti biasa Nggak ada di TikTok. Udah gak usah. video 3 video pertama TikTok. Gak usah kocak. Nggak apa-apa, udah nggak usah lah terlalu matok sama waktu, bebas-bebas aja. Enggak, kita harus profesional. Podcast profesional juga suka lebih dari sejam, nggak apa-apa. Ya udah. Yang Oke. pertama nih gua Dulu. Ya udah lo dulu. ada Lagu apa sih mana? Copyright. Cukup. The Lion Sleeps Tonight Cukup. judulnya. Apa videonya apa? Videonya Taman Safari lah udah Oh, jelas. video Taman Safari. Nggak Nggak kelihatan. kelihatan sih, udah nggak apa. Lo ada Ini ada Raden Kecepatan. Ada Speed Speed sama Logan Paul ya? Logan Paul di WWE. Nggak tahu ngapain ini. Jadi dia luka kakinya, nggak tahu kenapa nih. Oh itu gara-gara main WWE. Oh, Kan dia di Smackdown. oh iya. Dia dihajar anjir. Oh, Dia main Royal Rumble. Oh. Masuk dengan gaya. Berarti bukan nggak ada lagunya ya? nggak ada lagunya. Ini gue juga sama sih. Ini kontennya Aji Santoso. Aji Santoso tuh psikolog, praktisi mental health. Oh, Ini kontennya dia. Terus ngebahas mental health gitu tentang apa ini judulnya. Ya udah itulah pokoknya. Video pertama gue. Video kedua ini ada lagunya nih. oh Udah, ya. stop. Udah. Kalau gue nih. Ini sering dipakai juga nih di TikTok. Judul lagunya tuh Soft Love Empty Battle. Nggak tahu Soft Love ini nggak tahu nama si yang bikin musiknya atau judul lagunya. Pokoknya Soft Love Empty Battle. Ini videonya video kucing-kucing lucu seperti biasa. Gemas. Video kedua. Kedua ini ada videonya Kamari. Itu kalau kalian cewek-cewek mungkin ya yang tahu kebanyakannya. Ini Kamari itu anaknya Jennifer. Mamari Jennifer Copen, dia selebgram dan emang lucu anaknya gitu. Terus Ada lagunya nggak? Nggak ada. ini ada sih di sininya. Nggak ada. Oh, ketawa aja. Kenapa ada kedeteksi lagu? Kalau gua Apa? Udah. Copyright. ada nggak tahu nih video apa tuh, nggak tahu lah. Video apa itu? Teksnya Siapa itu? caption. Namanya Tokuno Seorang Jepang. umur sudah 80 tahun, setiap hari dipukul, dibentak sampai kepala juga ditendang sesama orang Jepang. Begitulah dunia kerja Genba di Jepang. Gak kebayang kalau di Indonesia kayak begitu. Untungnya kita sebagai Indonesia punya rasa kemanusiaan. Genba tuh apa ya? Nggak tahu sih, tapi emang keras lah kehidupan Genba kerja tuh di- kuli, kayak kuli gitu, Oh, ya emang keras lah kehidupan Proyek. kerja di Jepang gitu. ditendang. Kayak ada Timo TikToker. Tahu itu, Timo Daisuke, gue suka nonton. dia kan juga sama gitu, kayak kerja lembur nggak dibayar. Oh, iya. Keras. Kerjanya Tapi lebih untungnya dia overtime. TikToker dia. Ya, untungnya gitu. Jadi Iya, nggak ini ya, nggak fair ya. Jadi kerja tuh misal dia dari Senin sampai Sabtu, yang dibayar Senin sampai Jumat doang, Sabtunya enggak. Sering overwork juga lah. Iya. Ya itu sih nggak baiknya, jeleknya Makanya banyak budaya yang Jepang ya. itu gitu Suicide. disayangkan. Oke, video ketiga gue ini ada Jacob Collier baru menang Grammy. Grammy ya. Dia dapet Best Arrangement, Wah, Best Music Arrangement, lagunya dia yang Bridge Over Troubled Water. Udah. sama Tori Kelly ya. Ya. Ini iklan masuk gak sih? Jangan Oh, ya. iklan mah. Ini ada Uniwati Padang. Nggak tahu gue. Ini jadi ibu-ibu suka ngevideoin anaknya lah gitu, dan Oh, ini anaknya. ya narasinya suka lucu gitu. Anaknya juga cantik. Ya, emang secara- gara-gara Iya, Cewek salah aja satu. lu. Tapi emang lucu Cantik, narasinya. hmm, Ngevideoin itu Pakai lagu nggak itu?
Yang ini enggak sih. Ini dia ngomel-ngomel. Oh. Suka bilang tolong berhentilah gitu. Mamanya jangan videoin aku lagi gitu. Lucu gitu. Nanti jam 8 pagi kan. Gitu. Oke, lo Gua ada kucing. lagu apa ini? Terima kasih sudah bertahan. Lagunya siapa? Lagu Gia Indrawari. Oh. Ini kucing lucu. kucing enggak sadis sih. Oh. Ditinggal. Anjay. Kenapa sedih mulu ya video? Ditinggal di kandang ayam selama 1 tahun. Jadi dia jadi teman ayam. Oh, untungnya diselamatkan. Happy ending. Yeay. Nggak sedih. Oke, habis ya. Habis. Oke, lanjut ya. Jadi itu aja untuk what's popular atau what's viral. Ada news. Kita Langsung ke segmen berita karena ini banyak banget. Kita gabungin aja nggak sih event sama news di industri ini? Ya. Yang pertama mungkin yang paling spektakuler juga itu ada Grammy ya. Ada Grammy. Apa sih kemarin? 2 hari lalu ya. Tanggal 2 Februari kalau nggak salah. Ya benar 2 hari lalu. Yang mendapatkan gelar Grammy banyak. Ada Sabrina Carpenter, Best Pop Solo yang berjudul Espresso, dan Best Pop Vocal Album Short and Sweet. Ya, itu berarti yang paling banyak menang ya. Paling banyak Sabrina. Enggak, sebenarnya enggak. cuma 2. Cuma 2. Kendrick paling Yang banyak. kedua Kendrick 5, ada Kendrick 5. Beyoncé 5 penghargaan. 1 2 3 Uh. 4. Beyoncé Terima. 4. Apa sih lagunya tuh? Innalillahi aliyah. Itu mah lagu- Innalillahi mata kiri. Iya. lagunya siapa nih? Gusti Wiw yang bikin itu kocak. Bukan. Siapa yang lagu Oh, aslinya? lagu aslinya mah siapa lupa. P Diddy. Iya, Mungkin bukan pokoknya videonya tuh selalu disangkutin ke Beyonce. Iya, ya. Ya udah itu ya di Grammy ini kayaknya panjang sih sebenarnya bisa satu episode Bisa satu episode buat kita bahas Grammy cuman yang jadi perdebatan antara gua dan produser adalah baterainya habis Dan yap, kameranya habis jadi asik gua bisa duduk santai kalau gitu. gue juga adalah Nah gerah. itu Beyonce kan yang menang best album ya iya best album Iya. Padahal- Album of the Year. album of the year padahal apa namanya di nominasinya tuh wah Keren. keren semua gitu. Menurut aku pribadi lebih keren daripada Beyonce. Iya kayak Beyonce. terus kayak lebih kamu hati-hati. lebih lebih kedengeran gitu kayak Taylor Swift ada Taylor Swift ada Taylor Olivia Swift. Rodrigo Enggak ada Olivia Ada Sabrina Charlie juga ada XCX, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Jacob Collier. Nah kalau gue pribadi sih gue ngerasa kayak secara musik mah ya lebih bervalue. Mereka lah. Iya. Aduh gimana kalau ngomongin value terlalu berat ya maksudnya lebih kreatif Secara materi materi lebih kreatif musik-musiknya lebih kaya, lebih kaya. lebih bervalue sama aja ya kalau Ya gitu. udah. Ya emang gitu sih. Iya ya. Ya lebih ini Ya, lebih Jacob lah. lebih kreatif kayaknya lebih sopan deh bahasanya so. Ya. Lebih kreatif musiknya Jacob gitu. Betul. Albumnya juga kan si album JSA ini nilai budaya itu nilai budayanya kayaknya lebih oke gitu ya. Yang Beyonce ini. Enggak yang Yang Jacob Jacob. gitu. Jadi Oh. kita berdua ngerasa kayaknya banyak yang lebih layak deh buat di best album di tahun kemarin. Ya. Ya udah itu aja sih. Lo ada mau bahas sesuatu nggak Oh, ini Chan Andre di 3000. Grammy? Nggak ada. Dia masuk juga dia di ini. Lo Nggak ada. Karena udahlah, setuju aja gue sama kalian. Emang bener gitu. Ya terus sebenarnya banyak banget ya nominasinya. Nominasinya banyak banget di Makanya tahun itu. kalau Kenapa dia mulu gitu? enggak ini maksudnya Grammy maksudnya banyak banget nominasi selain best album juga ada Iya. best album, best pop, dance, best bla Best bla bla apa. bla bla. Jadi kalau kita bahas banyak Best backing vokal ada. bisa sampai 15 jam. Iya, bisa Ya. satu episode. Udah kalau mau ngecek Grammy info-infonya udah buka aja website Grammy. Cek Di di YouTube, Google di juga YouTube langsung juga ada, banyak juga banyak. video-videonya. Lanjut Ashira Zamita enggak ya? Garam dan Madu dimainkan sebelum konser Maroon 5 dimulai. Ya benar kemarin. Anjay. Kemarin Maroon 5 terus ada yang bikin TikTok lucu. Please jangan sampai Garam dan Madu Oh, nih. iya. Kalau jangan sampai panggung segede ini Garam dan Madu yang di play, kalau enggak gua marah. Tahu aja? Beneran. Stephen Howe ya. Si Stephen Howe. Dimainin sama Mr. Mailbox. Nomor 3 ada Agnes Mode didenda 1,5 miliar karena menggunakan lagu tanpa izin yang berjudul Bilang Saja.
pada 3 konser. pada 3 konsernya. Itu Ini yang punya lagunya namanya Aris Bias. Aris Menurut biasa gua- yang ciptainnya. harusnya izin. Ya ini Ini untuk parah. sangat disayangkan. Sangat ya disayangkan untuk sih. Sekelas Agnes. Agnes Mo karena ya sekelas Ya, itu Agnes Mo lah. ini etika dasar lah Etika ya. dasar ini. Sebagai seniman. Harusnya izin dulu. Izin dulu. Tapi nggak apa-apa lah dia kaya. Ini kasusnya ya masalah kayak gini tuh kayak yang Dewa ya, kayak yang masalah di Dewa gitu. Dewa, Eklat. Makanya sampai ya Ahmad Dhani kan keras banget gitu sama izin make lagu-lagunya. Makan Once nggak boleh make lagu gua katanya. Makanya Once nggak boleh bawain lagunya Dewa, katanya enak aja. Di Bennett. Di Bennett. Sempet rame kan beberapa tahun lalu. Rame. Tapi Agnes Mo ini bulan Februari ini bakal konser di salah satu festival di Bandung. Kayak ya di Bandung di Bloom Fest ada. Dia ngisi festival? Ada di Bloom Udah Fest. jarang banget ya? Nah, jarang kayak Indo sih. Maksudnya jarang banget ngisi festivalan kayak anak-anak pensian gitu. Soalnya line up-nya juga lumayan ini. Mahal. Gak mahal, emang ada beberapa artis internasional kayak DJ Soda, DJ siapa, terus ada Wah, tiketnya mahal dong. nggak tahu tuh. Apa festival apa namanya? Bloom Fest itu di Bandung. Belum. Ya di venue-nya di Pusenip. Ada Agnes Mo, Quad Lips, Hybrid Theory, Sezairi, Wisnu Santika, dan Vernon, Jet Rasif, DJ Soda. Ya udahlah. Oke. Lanjut ada Billie Eilish. Oh ya, ini Billy gue nonton juga nih di YouTube. Kolaborasinya dengan Green Day. Ya, kolaborasi bawain lagunya Last Night on Earth. Nah iya ini lagi ada konser besar-besaran juga kan di Hollywood. Ya di LA yang apa namanya? Yang kebakaran LA, artis-artis banyak banget tuh gue lihat lah di live streaming kan di YouTube. Banyak banget, hampir semua artis ternama ada. Itu live streaming. Mereka bikin acaranya. Ada yang offline, cuman di streamingin juga. Gitu. Hybrid lah ya. Hybrid. Free. Maksudnya nggak tahu. Cuman intinya ini buat Charity. iya buat charity. Harusnya bayar sih, tapi tiketnya mungkin buat di korban LA-nya gitu. Ya, gitu. Harusnya ya. Kalau nggak ini gua ngomong free itu yang di YouTube. Oh, gitu. yang di YouTube ya. Jadi nontonnya Itu oke gratis. banget sih harusnya. Di YouTube free menonton mereka kan. Ya. Kayak Live. itu konsernya Ariana Grande yang Manchester. Ya sama lah konsepnya. Gue inget konser kayak gini tuh, ini masih ada nggak sih yang live aid konser? Oh, Yang live aid, setahu gue tuh tahunan ya konser live aid tuh. Queen. Ya Queen pernah manggung di situ. Cuman seingat gue yang gue tonton tuh terakhir tuh yang Jacob. Tapi itu waktu pandemi, makanya Jacob online. Jadi yang dia bawain lagu Fix You-nya Coldplay. oh iya. Cuman nggak tahu ya apakah live aid ini masih tahunan atau gimana, kita kurang riset. Jadi mungkin boleh komen yang tahu. Nomor 5. Lanjut. Ini Giveon mau comeback Giveon kayaknya. mau comeback. Soalnya dia udah ngeluarin teaser di sosmednya. Comeback. Nah, di sosmednya nih dia ngasih tandanya tuh dari caption. Dari caption juga dia terus ngetis kayak lagunya deh kayaknya. Lagu barunya. Captionnya tuh gimana? How was I supposed to know? Tanda tanya. Nah, itulah ya. Dan banyak juga yang kayak nge-stitch videonya kayak ini yang gua tunggu karena udah Buzzernya udah pada bergerak ya. Buzzernya. Buzzer Giveon. mereka butuh asupan lagu untuk menangis lah gitu. Anjay, Heartbreak Anniversary gue suka banget. Ya, Sama. sorry. Walaupun pas dibawain live ternyata suara Giveon gak seberat itu guys. Cuman berat suaranya. Cuman kan karena ya faktor mixingan lah ya, itu mah di lagunya jadi kayak Langsung ini di slow. Udah slow and wah itu reverb. biar makin berat. Kunci kalian yang suaranya cempreng dan ingin berat, coba kalian Di slow. perlambat suara kalian. Itu otomatis lebih berat. Lanjut, nomor 6 ada BMTH rilis ulang lagu dari Oasis yang berjudul Wonderwall. You're my Wonderwall. Lupa lagi. So save me. Yang itu kan. Iya. Ya lagu tongkrongan banget. Lagu tongkrongan. Oke, ada segmen berikutnya. Lanjut aja ya. Ya ini event. Wah, banyak banget ya. Banyak banget kocak. Kita papai baca satu-satu aja, kita nggak usah bahas banyak. Kita harus ngebut. Ini Jakarta, So, Surabaya. ngurut aja dari lu Chan. Nomor 1, ada apa? tanggal 8 Februari ada Kyuhyun 10 Kyuhyun. tahun anniversary Asia Tour yang Yang berjudul member Suju ya. ya, yang berjudul Colors.
di Jakarta. Di Jakarta, di Di venue. Casablanca Oke. venue-nya. Nomor Nomor 2 Masih 8 Februari ada The Course from Jakarta with Love di Beach City International Stadium Ancol. Anjay. Nomor 3 masih sama di tanggal 8 Februari juga. Itu Raya Berkarya di lapangan, judul konsernya Raya Berkarya. Ya, Raya Berkarya. Di lapangan Mini Gelora Joko Samudro, Surabaya. Nomor 4 tanggal 8 sampai 9 Februari ada Seventeen. Ntar ini Seventeen Korea. boy band. Seventeen boy band. Boy band. Seventeen Indo. Bukan. Boy band Seventeen. Ini judulnya Right Right Here. Here ya. Ada dalam rangka World Tour in Jakarta. Di Jakarta. Di JIS. International Di JIS. Stadium. Terus 13 Februari ada Wave to Earth. Anjay. Favorit berdua ini 0.03 World Tour in Jakarta Nanti dia ke Bandung. di Istora Senayan. Nah, Bridge kita sedang berdiskusi apakah kita Apa kita akan menonton atau tidak? nonton atau tidak. Lanjut. Nomor 6 ada 14 di tanggal 14 Februari itu The Script dengan judul Satellites World Tour Live in Indonesia, itu di venue-nya di ICE City jadi Tangerang. Oke, selanjutnya tanggal 16 Februari ada The Script Sama ya. masih sama cuman Satellites World Bedanya di beda venue. Surabaya. di Surabaya. Jatim Expo. Terus ada 14 dan 16 Februari Niki Buzz World Tour Jakarta Di di Pulkam, Beach Pulkam. City. Iya, di Cie. Homecoming Tour Homecoming Tour. Beach City International Stadium Ancol. Nomor 9 itu ada tanggal 15 Februari Merona Fest ada di Stadion Ini di Wikipedia. Kridosono. Bukan. Enggak. Namanya Merona. Oh, festival ya. Itu Ya, festival. festival. Merona Fest di Stadion Kridosono ini di Ada Yogyakarta. Sheila on Seven, Project Pop, Perunggu, Aditya Sofyan, Good Morning Nah, Everyone, itu masih dari line ya. Itu up-nya. dia line-up-nya. Nomor 10 tanggal 15 Februari ada Green Day live in Jakarta di Karnaval Ancol. Terus 15-16 Februarinya ada NCT 127 Fort Tour Neo City Jakarta The Momentum di Indonesian Arena GBK. Tentunya di 16 Februari itu ada Linkin Park dengan judul turnya From Zero World Tour, itu di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Nomor 13 tanggal 21 Februari ada Alesana di Kuningan City Ballroom. Terus 22 Februarinya ada Bloom Fest yang tadi by Playlist Festival Ini ini. cabangnya ya. Di Kayak di Bandung ya. Venue-nya nah venue-nya belum belum di di-announce. belum di-announce. Semoga dipusain di. Kayaknya. Nggak tahu sih. Mereka juga punya venue sendiri kan. Oh itu Oke. ya. Yang itu. Lanjut di tanggal 23 Februari ini Keshi Ya. dengan judul Requiem World Tour itu di Istora Senayan. Nomor 16 tanggal 26 sampai 27 Februari ada Yoasobi Anjay. Asia Tour di Istora Senayan. Senayan. Itu dia event-event yang kita sebut. Gokil. Banyak juga ya, ada 16 event Yang ternyata. punya banyak uang dan ingin menonton Boleh. Karena berbagai macam genre ada di situ. Ini cuman Jakarta, Surabaya, Bandung. Bandung. Sama Jogja, sama Selebihnya pasti ada juga banyak lah Berarti gitu. Jasa Bajo. Hmm. Jakarta, Surabaya, Bandung, Singkatan. Jogja. Ini event Ada musik doang ya. Kalau event lain itu banyak juga. sih. Cari aja sendiri. Cari. Kita mau menyediakan musik. Ya. Oke. Oke, segmen kita selesai. Terima kasih telah mendengarkan podcast Impro. Belum. Oh, Terakhir. oke. Terakhir yang kalian tunggu-tunggu, rekomendasi dari Pak kita. Kita masuk ke segmen diari musik. Dari musikku. Ting. Oke, mau siapa dulu yang ngasih rekomendasi? Bebas lah dari gue aja dulu ya. 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 Sabar, tadi itu apa ya? Gue mah cuman berapa nih? Lah, banyak juga kocak. Ada enggak ding, cuman 4. Ada Kisah Tanpa Pisah. Adhikara. Oke. Itu kenapa gue suka ya? Lupa, pokoknya gue suka karena liriknya sama vokalnya. Jadi gue rating 4 untuk lagu ini. Oke. Dah. Lanjut. Dari gua pertama ada PH1 Place to Go. Ini lagu nggak dirilis di Spotify, jadi cuma ada di SoundCloud-nya dan udah cukup lama. Lagunya udah 5 tahunan. Lagunya karena nggak akan copyright. Dikit. Pop gitu ya.
dia nyanyi sih. Nggak nge-rap gitu? Nggak nge-rap. Yap, tipis-tipis lah. Asik sih lagunya. Ya gitulah. Oke. Bisa dikunjungi yang kepo ke SoundCloud. Di SoundCloud atau di YouTube juga ada sih. Ya pasti ada tuh yang upload. Uploader. Terus yang kedua ada Zekta Budlo yang penyanyi Filipin favorit gua. Oke. Itu ada Angel. Artinya Nggak tahu artinya. Angel tuh ini dari bahasa Jawa apa? susah. Oh, kalau bahasa Jawa iya. Tapi ini tuh kan gue pernah ngerekomendasiin lagu yang Zeta Budlo juga yang judulnya Pano. Jadi Pano itu tuh ada triloginya dan salah satu di trilogi itu ada si Angel ini. Oke. Ini tuh lagu terakhir kalau nggak salah di ceritanya gitu. Jadi kayak kan Pano tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan nih. Oh, ya. Kalau Angel tuh kayak lo udah dapetin si ceweknya gitu. Ya. Dan ini lagunya R&B sih, R&B pop R&B. Cukup asik. Lanjut dah. Oke. Ntar terakhir sorry. Terakhir ada John Lu mau Bellion. habisin? Habisin Ya aja. udah. Ada 3. Terakhir ada John Bellion, Kid Again. Ini lagu comebacknya dia gitu setelah 6 tahun vakum. Terus ini ceritanya kayak ya dia jadi jadi anak-anak lagi karena yang ngulang dari awal kan, terus kontrak dia kan udah habis. Ya. Jadi Sama label apa? sama label, aduh lupa labelnya, tapi udah habis lah gitu. Ya. Dan di reverse gitu. Jadi ini lagu ya tipikal John Bellion gitu. Tapi dia tuh selain sebagai artis dia sering ngeproduserin artis lain juga. Nah itu karena dia gak mau uang dia tuh untuk dibikin album kan bakal. Hah? Kan kalau kan dia kontrak sama label ini. Ya. Nah si royalti dari album ini tuh bakal full untuk ke si siapa? Label. Ke label. Makanya dia nggak mau bikin album dan lebih pilih untuk produce untuk lagu orang lain. Ya. Gitu. Makanya tadi aku bilang di reverse. Jadi kayak Taylor Swift contohnya. Taylor Swift kan kalau pas udah habis kontrak sama labelnya tuh royaltinya tetap dipegang sama label. Ya. Nah kalau si John Bellion ini nggak mau kayak gitu dan dia coba untuk di reverse gitu. Jadi royaltinya tetap ke dia karena kan yang bikin dia semua self produce gitu. Ya. Anjay. Karena kayak gitu. Asik lah Oke. lagunya gitu. Bisa Udah. lihat di Spotify. Lanjut. Tapi emang John Bellion keren-keren sih. Iya. Maksudnya seru ngelihat. Dia kan rilis juga ya di YouTube-nya ya, proses dia bikin lagu. Nah, itu kalau kalian kepo apa ya? Dengerin. Entertaining lah nonton prosesnya. Ini gua ada banyak sebenarnya. Cuman yang pertama gua mau rekomendasiin itu lagunya Lisa yang judulnya Moonlit Floor atau dalam tanda kurung Kiss Me. Ini lumayan rame juga sih. Ya Lisa lah ya, siapa yang nggak tahu. Tahu lah. Terus Enggak, gue nggak tahu. ya lo berarti yang nggak tahu. Nih, Cepet keburu azan Isya. ngantuk gue sumpah. Ya udah cepetan. Lu gak usah lama-lama makanya. Terus dia Iya. Saya udah minum kopi. Udah rating. Moonlit Floor. Beli seblak aja yuk, beli seblak. Ratingnya, gas. Yuk. ratingnya gua Padang. Ayo lanjut. Kita ngomongnya pelan-pelan. Apa ratingnya berapa? Lanjut. oh Ya Udah Moonlit beres. Floor. Enggak. Ya, Iya. Oh udah ratingnya berapa? udah tadi gua ngomong dalam hati. Apa sih kocak? Ratingnya 4. Ngobrol. Ya udah, Ratingnya- gua ngalah aja gitu kan, lu lagi ngobrol. Ya udah Gua ya enggak ngomong. gua diem. Kedengeran ke pendengar impromptu mah udah connect sama. Berapa Ya ratingnya? pokoknya rating gua 4,5. Tuh kan, gua mah tahu anjing 4,5 astagfirullahaladzim. 4,5 bro. Kirain 4. Gua dengerin mulu, enak banget. Gua suka. Kiss me. Enggak gitu. Gua suka banget Gitu kan? groove-nya. Mirip-mirip ya. Kiss me. Groove-nya itu karena bass-nya nonjol banget. Jadi apa namanya, bassline-nya gue suka dan Lisanya cantik kok di video performance-nya. Agak objektif. Itu interpolasi dari Objektif lagu itu ini secara kan? visual. Apa namanya? Selain karena groove-nya, gue suka progresinya juga. Anjay. Apalagi ya. Terus ya lagunya mah sebenarnya lagu bucin, Sampel kan dia. lagu bucinnya orang barat ya, sangat vulgar secara lirik mah gitu. Vulgaran mana sama Bruno Mars? Itu jauh lah Bruno mah lagu berhubungan badan itu. Ini mah enggak, ini Tinju. masih lagu-lagu bucin. Ini gue mau Lanjut. mau gue respon dulu nggak? Enggak. Nggak usah ya. Ya udah, itu tadi 4,5 ya menurut floornya Lisa.
sangat recommended. Gua Mau gua beresin apa lanjut? Gua berapa? Lu Jesse berapa? Reyes ya. Hah? Lu berapa? 4,5. Oh, lu mau kasih rating juga? Enggak, lu berapa track lagi itu? Banyak sih. Ya udah gua dulu, gua lebih sedikit. Gua yang kedua ada Sedalam Cintamu dari Indra Lesmana. Anjay. Indra Lesmana featuring Nania. Nania itu siapanya ya? Nggak tahu. Pokoknya dengerin aja lah. Gue suka lah pokoknya. Itu kayak Sedalam Cintamu. Liriknya juga Indra udah bagus. Lesmana 420. Kocak. Indra Lesmana legend. Oh iya. Indra Lesmana pianis. Yang Ari Lesmana. Oh iya. Nggak ada hubungan. Emang Anaknya ya, anaknya. ada Lesmana tapi nggak ada hubungan. Oh iya, lupa. Mereka berdua tidak terikat apa. Gue rating lagu ini 4,5. Yang ada tuh yang nyambung Eva Celia, anaknya Celia. Indra Lesmana. Oh iya. Gue rating 4,5. Ya. Udah pokoknya bagus lah. Ada abisin dulu aja, San. Yang ketiga ada Semua Bisa Bilang versinya MLD Jazz Project season 4. Tapi nggak tahu nih lagunya siapa, Semua Bisa Bilang. Cuman Ya. groove-nya tuh enak banget gitu, kayaknya ini terenak menurut gue ya. Kayaknya ini terenak MLD Jazz deh. Mungkin ya menurut gue sih itu. Gue rating 4,5. Terus yang terakhir ada Fate yang tadi. Apa judulnya lupa. Sekadar teman. Sekedar teman. Dah ratingnya 4. Salah. Oke. Gue yang pertama tadi Moonlit Floor, Kredit. terus yang kedua gue mau rekomendasiin ini itu lagu jazz kontemporer, Nggak ada yang- jazz /Latin /kontemporer. Itu dari ini artis asal Brazil. Sebenarnya nggak solo sih, project duo. Mereka dua-duanya solois gitu ya, terus collab. Nama ini juga baru menang award nih, cuman apa sih award musik tuh? Ami Grammy. Bukan Grammy tapi apa Grammy ya? Brit dunia Ya dunia. Brit Grammy. Awards. Kayaknya Grammy juga deh, kayaknya Grammy berarti. Cuman nggak tahu di kategori apa. Itu nama artisnya itu Milton Nascimento sama Esperanza Spalding. Itu nama projectnya, nama album atau EP ya? Kayaknya EP deh. Milton plus Esperanza. Itu yang gua suka, itu track judulnya Outubro. Outubro ini bahasa Brazil, artinya Oktober. Gua suka karena ini jazz kontemporer ya, jadi secara bagan tuh nggak repetitif, terus ya inilah kreatif banget lah secara pengolahan unsur-unsur musiknya gitu, baik secara ritmik ataupun harmoni. Yap. Itu sangat eksploratif, jadi gue suka banget karena fresh gitu, nggak bosen terus ya, tapi dengan semangat eksperimen, tapi tetap apa ya, tetap ada aspek-aspek yang populernya juga gitu, kayak progresi, maksudnya ada refnya juga gitu, ada chorusnya Bagannya lah. bagan mah aneh sebenarnya, cuman chorusnya tuh masih enak gitu, masih yang masih nyanyi, masih ya itu kan nyanyi, mereka dua-duanya tuh penyanyi ya. Jadi terus vokalnya bagus-bagus lah. Berarti nggak terlalu kontemporer banget lah ya? Iya, jazz kontemporer. Jadi meskipun kontemporer tapi masih Tetap ada dimengerti. aspek musik populernya gitu. Iya. Jadi masih enak banget buat didengerin gitu. Iya. Lanjut. Yang ketiga ini masih artis yang sama tapi bukan project yang itu, Esperanza Spalding. Dia tuh kan selain sebagai penyanyi, dia tuh pemain kontrabas. Dan dia lulusan Juilliard, dia ngajar juga di sana. Oh, multi talent. Nggak tahu ya sekarang masih ngajar atau enggak, cuman dia tuh bisa dibilang ya sangat bertalenta dari muda lah gitu. Jadi dia sempat ngajar di Juilliard. Nggak tahu tapi itu gue ya, sekarang masih ngajar apa enggak. Cuman dia aktif di komunitas Chamber Music Society. Nah, itu dia pernah tampil juga tuh di NPR. Nah, ada satu project lagu yang sama Chamber Music Society. Nah, buat yang bingung maksudnya apa gitu konsep apa sih Chamber Music Society? Chamber itu musik kamar gitu. Musik, kalau yang dia pakai di lagu ini tuh formatnya adalah strings quintet. Jadi format musiknya tuh ada vokal dia yang nyanyi,
sekaligus sebagai pemain kontrabas. Ada violin 1, violin 2, viola sama cello. Nah, judulnya itu Little Fly. Terus itu yang Auto Bro gue rating 5, yang Little Fly gue rating 4. Apaan tuh? TikTok. Tiba-tiba. Ya kalau bosen enggak apa-apa sih nonton TikTok, tapi jangan di. Apa itu tadi ratingnya berapa lu? Mau lihat Tadi ini. udah 4 yang Little Fly 4. Yang itu Setengah. Oke. Mau lihat Yang Inside. Auto Bro 5. 5 ya. Suka banget. Masih jazz. Sekarang gue rekomendasi lagu keempat. Masih di jazz tapi bossa nova. Ada ini lagu lama sih sebenarnya. Bossa nova. Ini lagunya nama artisnya tuh Bossa Cucanova. Namanya juga udah kayak genre anjir. Bossa Cucanova ini featuring Adriana Calcanhoto. Nama judul lagunya Previsao. Ini enak banget. Bossa Nova, gue rating 4,5 juta. 4,5. Itu Anak kasih unsur. udah berapa? Udah 4 ya? Nama anak yang berunsur jazz. Ahmad. Enggak, jangan. Ahmad Samba. Bagus gak sih? Samba aja gue. Ahmad Samba, bro. Atau enggak Nova. Nova kontrapung. Udah nanti di TikTok nama anak yang berunsur jazz. Tolong dong guys. Nah, udah berapa tadi? Udah 4 ya? Ya, satu lagi. Sekarang mau kenapa diatur sih? Boleh bebas enggak? Negara harus diatur. Lu mah Gue ngelihat Prabowo. enggak, Prabowo juga gemoy. Ya udah lanjut lah. Ya lu diselak mulu lagi enggak? Enggak apa-apa. Ini gua lagu Indo sekarang nih. Iya elah. Niji. Hah? Niji. Bukan. Ini gua rekomendasiin. Mengapa harus Sintayong? Bukan. Apa dong? Tebak. Lama kocak. Ya lu lagi ngomong, gua mau ngomong kan. Ya udah ya. Lu nanya. Oke, gue diem. John Park. Indo. Oh, Udah diem. Kita buka TikTok aja udah. Diem. Lu kan mau beli seblak katanya. Iya. Iya. Ini gua mau rekomendasiin lagunya. Nadine Amizah. oh. Rayuan Pulau Kelapa. Bukan. Cuman Rayuan Perempuan gila. gila. Bukan. Tapi Rayuan di perempuan album- sinting. Itu di album itu ya, di album Untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Ini gua rekomendasiin judul lagunya Ya, judul lagunya Iya. Si Gustiwi apa yang ngomong apa ya? Pokoknya bukan rayuan perempuan gila deh dia ngomongnya. Lucu dah. Pokoknya aing ketawa lah itu. Ya. Dah lanjut judulnya. Ratingnya 4. Nggak usah tepuk tangan, 5. Kalau 5 baru tepuk tangan. Itu 5 tadi sebut. Ya. Nah itu, terus gua Lagu mana nih? Negara mana? sekarang lagu seperti biasa, lagu Korea dulu. Ini gua mau rekomendasiin bukan Dijawab. Stop. Gua rekomendasiin Twice dulu. Twice. Ini lagu lama sih, lagu lamanya Twice. Judulnya? Judulnya Love Line. Ini lagu lama banget. Lagu 2010. 2017. Apa sih? Kenapa harus di 2017? Gua rating 4,5. Kenapa enggak 4,5? Langsung aja. Itu namanya trik dan strategi biar Strategi apa? entertaining. Biar orang tuh ada kaget bentar dulu. Gitu. Jadi konten kreator mah harus belajar. Ya Mas. udah, apakah benar? Ya udah di poll ya. Poll. Apakah benar ngomong kayak gitu? Entertain atau enggak? Males, pollnya panjangan. Ya udah, ngomong setengah-setengah atau enggak gitu. Panjangan. Ya udah lanjut lah. Jadi kreator harus belajar, kocak. Sekarang lagu klasik. Apa Mozart? Bukan. Gua mau rekomendasiin itu karyanya. Aduh, apa sih nama karyanya, lupa gua. Karya siapa tapi? Karyanya itu dari Chopin. bukan Dmitri Shostakovich. Rusia. Betul. Ada prelude pianonya. Cuman gue lupa nomor berapa. Gue lupa masukin playlist. Yaudah lu 1, Kalau di Ya udah. 2, Oh, enggak ada. 3, Apanya? 4,
5. Ya Nggak nomor gitu, berapa? penamaannya tuh nggak gitu. Oh enggak. Opus berapa ya, lupa gue. Cuman itu kalian searching aja prelude-nya, prelude piano ya, prelude buat pianonya dari Dmitri Shostakovich. Oke, mantap. Gua rating 4. Begitu. Ada lagi? Ntar gue lagi cek lagi. Seingat gue tuh gue mau rekomendasiin sesuatu tapi Lagu Indo dong, Bang. tadi udah Nadine. Lagi. Lagi. Nggak ada. Ya udah, Garam dan Madu. Dangdut version. Dangdut. Nggak mau. Ya udah, mengapa harus Sintayong ya? Nirwana. Anjir. Nirwana. Gue tuh mau rekomendasiin. Aduh, Rizky Febian. namanya? Bukan, coy. Wali. Bukan juga. Lagu luar itu band luar ya. Band luar. Wali. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Gitu aja. Rekomendasi lu berarti udah cukup kan? Ini gua mau tutup. Cek satu playlist. Set. Mengapa harus Sintayong? Iya sih udah segitu aja. Yang kini jadi korban. Nirwana. 3, 2, 1. Sing DJ. Udah. Oke, rekomendasi Oke, apa sih gue kayak yang ini? Oke, pokoknya terima kasih. Makasih semuanya yang udah dengerin. Face reveal kali ini berhasil. Akhirnya episode 18 ini berjalan dengan lancar. Yeah. Semoga episode kedepannya kita diberi kesehatan. Amin. Dan yang nonton juga sehat-sehat semua. Amin. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa yang nonton follow semua sosial media kita. Meskipun lagi padam, tapi harus tetap menyala. Harus tetap follow. Seperti api-api di TikTok kalian. Iya. Bayangkan itu strike. Aduh, nggak ada lagi. Bayangkan. Waduh. Strike tertinggi lu berapa? 156. Anjir. 170 sekarang. Ya kan. Sudahlah. Sudah menjomblo mas-mas ini. Sudah menjomblo. Oke, bagi yang jomblo juga Ya. pendengar ini boleh cari Sultan di Bumble. boleh cari Sultan di mana. Kalau ketemu, Domisili Bandung. kalau ketemu, gimana caranya? Swipe kanan kiri gimana? Kanan. Kanan. Kalau kanan berarti Match. match. Oke, swipe kanan biar match. Kalau ketemu mas-mas yang berkacamata Bernama Sultan dan fotonya gimana? Fotonya Foto Metal, fotonya metal, gini. Oh enggak ya? Enggak, foto Estetik, foto estetik, Kelihatan Sultan lah. estetik. Swipe kanan. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa dengerin podcast Impromptu, yaitu podcast nomor 1 di dunia ini. Terima kasih. Kita tutup dengan jingle kita. 3, 2, 1. Impromptu, podcast nomor 1. Impromptu, podcast. Terus nyanyi terus. Terima kasih semuanya telah menonton Impromptu. Jangan lupa dengerin terus ya. Jangan lupa follow semua sosial media kita. Jangan lupa follow semua sosial media kita.